punya persepsi sendiri-sendiri. Gitu. Nah, jangan mudah menilai yang kita lihat belum tentu sesuai dengan yang terjadi. Oke, terima kasih Kak Shirley. Sip. Oke, benar banget. Kalau di video yang pertama tadi kakak-kakak kita lihat sebenarnya suaminya tuh pengen menyiapkan makan malam yang romantis gitu. Jadi berusaha untuk masak sendiri, menyiapkan sesuatu yang baik untuk istrinya pulang kerja. Tapi sesaat sebelum istrinya masuk ke dalam rumah gitu ya, ke dalam apartemennya, tiba-tiba kucingnya menumpahkan masakan yang memang sudah dimasak gitu ya. Akhirnya si suaminya mengambil kucingnya itu dan sedang memegang pisau pas istrinya lagi melihat dan tentunya istrinya kaget yang tadinya mau di surprise untuk makan malam yang romantis dia melihat kucing kesayangannya mereka sedang dipegang dan ada pisau di situ. Jadi memunculkan persepsi yang tidak baik gitu ya. Lalu yang kedua juga gitu, mau memberikan makan, mau memberikan sarapan kepada mertuanya gitu ya, lalu membereskan bantal sebenarnya yang bantalnya jatuh gitu. Pada saat bantalnya mau diletakkan ke tempat tidur, seakan-akan bantal itu mau dibuat menekap ibu mertuanya gitu ya. Itu juga membuat kaget gitu. Kalau yang yang ketiga tadi gitu ya, pada saat di sebuah pesawat mau ke toilet jalan pelan-pelan gitu tapi karena ruangannya juga di kabin itu sempit akhirnya tersangkut dan yang paling nggak enak lagi pada saat itu lampunya menyala gitu jadi orang-orang yang melihat udah melihat yang akhirnya aja dia nggak melihat bahwa wah ibu ini tadinya berusaha dengan perlahan-lahan untuk supaya dia bisa ke arah toiletnya pesawat. Lalu yang di video ketiga juga gitu. Jadi anaknya lagi mau ke supermarket, tiba-tiba minta uang pada saat diberikan uang gitu ya. Dengan posisinya yang seperti itu dan ada mobil patroli, patrolinya juga akan berpikirannya atau menduga itu sesuatu yang tidak baik yang sedang dilakukan. Lalu di rumah sakit juga gitu tadi. Di video yang di rumah sakit sedang mematikan lalat sebenarnya. Tetapi pada saat lalatnya mati, wah saya sudah berhasil membunuhnya gitu kan tiba-tiba keluarganya, istri dan anaknya juga hadir. Pasti akan syok banget ya. Mau menjenguk suaminya, tiba-tiba ada para medis dan dokter yang sedang berkumpul di sana gitu dan mereka bilang sudah membunuh gitu, sudah berhasil membunuh. Lalu ada juga video tadi yang dia disangka mau mencuri gitu ya. Lalu yang tadi yang lebih serem lagi main bergulat dengan anjing gitu. Dipikirnya sedang melakukan hal apa dengan anjingnya. Dan yang terakhir juga tadi ada yang sedang punya kue, kuenya jatuh, tapi jatuhnya pas banget di posisi yang nggak enak gitu ya. Jatuhnya pas banget di posisi orang mengiranya, aduh dia makan kotoran dari anjing itu dan dia menikmati kotoran anjing itu gitu. Nah, benar tadi ini di chat tadi ada yang bilang bahwa don't judge too quickly. You need clarifikasi the information you get. Yes, itu dia poinnya. Kalau kita menilai sesuatu, tapi kita tidak melakukan klarifikasi dari satu informasi, tidak melakukan konfirmasi dari informasi itu, bisa jadi persepsi yang kita bangun di diri kita itu jatuhnya jadi salah, gitu ya. Oke, di sini juga tadi bagus juga nih. Tadi ada yang menuliskan juga bahwa jawabannya dari beberapa visual yang disimpulkan, perolehan informasinya nggak lengkap, memunculkan persepsi. Kesimpulannya keliru. Nah, padahal kakak-kakak pada saat kita melakukan kolaborasi, bisa aja ada persepsi-persepsi atau bias persepsi nih yang terjadi. Bisa aja terjadi bahwa pada saat informasinya nggak lengkap dan kita sudah mengambil satu kesimpulan, kesimpulan yang kita ambil itu ya cenderung keliru jadinya gitu ya persepsinya jadi lebih negatif. Oke, kita akan lanjut lagi. Terima kasih yang sudah menjawab. Oke, nah ini tadi terkait dengan bagaimana caranya kita bisa melakukan komunikasi yang baik dengan memperhatikan 3V dari komunikasi. Memperhatikan visual, vokal, verbal, dan lain sebagainya. Dan setelah ini kita juga akan belajar tentang persepsi atau ini persepsi ini adalah
barrier yang sangat besar di dalam komunikasi. Apa sih sebenarnya yang disebut dengan persepsi itu? Persepsi adalah model atau teori atau paradigma atau asumsi atau kerangka acuan. Gimana caranya kita menilai diri kita sendiri, bagaimana caranya kita melihat dunia di sekitar kita. Itu adalah dengan persepsi yang ada. Nah, persepsi ini dibentuk dari proses pembelajaran yang kita dapatkan. Dari ingatan, dari harapan, dari perhatian, gitu ya. Dan persepsi ini letaknya di bawah sadarnya seseorang. Jadi terkait dengan belief systemnya seseorang itu apa yang dia percayai dan value dari orang itu, ya. Oke. Kalau kita berbicara tentang persepsi, tadi kita sudah nonton dari video itu gitu ya. Masing-masing orang punya persepsi yang akan berbeda-beda gitu, teman-teman. Masing-masing orang boleh mengartikannya secara berbeda-beda. Karena yang namanya persepsi itu sebenarnya nggak ada benar dan nggak ada salah gitu. Karena masing-masing orang membentuk dengan persepsinya sendiri. Nah, kita akan lanjut lagi, teman-teman. Bapak Ibu, boleh dong kalau melihat gambar ini, apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Adakah yang mengartikan gambar ini apa? Apa yang Bapak Ibu lihat dari gambar ini? Boleh dong. Ya, silakan Bapak Ibu dari Adakah gambar yang membaca buku? tersebut. Terima kasih, Kak Oke. Ferry. Sip. Yang lain adakah yang melihatnya sedang membaca buku? Baca koran, ya. Membaca buku. Baca, baca. Istri yang menyenangkan suami. Orang lagi baca buku. Orang sedang duduk santai. Oke. Oke, siap. Persepsinya banyak ya. Lagi berpikir, lagi sungkeman. Kayak lebaran kalala nih. Sungkeman dulu gitu ya. Membaca buku tapi kelihatannya tidak melihat buku. Oke. Sedang membaca juknis PTSL. Oke. Mayoritas membaca buku. Anak sungkem sama ayah. Oke. Siap. Coba kita lihat ya. Anak sungkem dengan ayah. Lalu ada yang membaca buku dan lain sebagainya. Oke, persepsinya beda-beda ya. Kalau saya menunjukkan gambar yang ini. Boleh deh yang tulis jawabannya A, B, C, atau D. Silakan. Siapakah yang menjawab A, B, C, atau adakah yang menjawab D? Oh, ada B, Kak Kanta. Oke, B. Siap. Ada lagi kah? A, B, D. A, B. Banyak A, banyak B. C juga ada. B juga, A juga. Oke. Semuanya benar, kata Kak Riki. Oke. Oke. Coba kita lihat ya. Jawaban yang benar adalah sip. Terima kasih ya kakak-kakak yang sudah menjawab. Oke. Kita lihat yang A. Jawabannya A ya. Which one? 2024. 2024. Yang A benar ya, berarti ya, Kalala sama Bapak Ibu ya. Yang A benar. Coba yang B. 2024. Benar juga nggak? Nolnya ada dua, empatnya juga ada dua. Benar juga gitu. Coba kita yang lihat yang C. 2024. Nah, 02, lalu 24. Itu betul juga. Yang D, coba kita lihat. 2024. Benar juga gitu ya. Coba kita lihat di chat nih Kak Lala. ABC. Wah, ada yang jawabnya borongan ABC.
B, C, dan D tidak konsisten metodenya. Semua betul, kata Kak Kanta. Oke, siap. Gitu. Betul, semua betul. Karena orang-orang menilainya dari persepsi yang beda-beda gitu. Kalau saya bilang yang betul C, ya saya benar gitu. Kalau misalnya Kalala bilang itu B kok, ya itu benar gitu. Persepsinya Kalala bacanya dengan 2 nol dan 2 angka 4 gitu ya. Itu benar gitu. Oke, itu yang disebut dengan persepsi sesuai tulisannya kata-kata. Oke, kakak-kakak terima kasih yang sudah menjawab ya gitu. Nah, itulah kakak-kakak yang disebut dengan persepsi. Makanya persepsi itu ada biasnya gitu kakak-kakak. Bias persepsi itu adalah kecenderungan kita untuk membuat atau membentuk asumsi yang sederhana untuk seseorang atau kelompok orang tertentu yang sebenarnya belum tentu benar atau berlandaskan fakta gitu ya. Nah, kalau sekarang saya bilang ini, aduh, udara sekarang udaranya dingin banget ya, atau kalau di Jakarta sekarang bukan dingin malah panas banget udaranya. Nah, itu fakta atau bukan kakak-kakak? Ada yang bisa jawab atau buka open mic boleh? Fakta. Oke, kenapa fakta kak? Kak Parsi. Sama kalau saya bilang gini, wah ternyata pantesan aja nih sekarang panas. Udaranya, suhunya saat ini adalah 34 derajat Celcius misalnya gitu ya. Kalau fakta itu perlu terukur. Jadi kalau misalnya ini suhunya 16 derajat Celcius, suhunya 34 derajat Celcius, itu masuknya fakta. Tetapi kalau ini dingin banget ya, suhu di daerah tidak sama, lihat cuaca gitu ya. Oke, ini dingin banget nih, ini panas banget. Itu sebenarnya opini gitu ya, berdasarkan seseorang. Karena bisa jadi orang-orang tertentu yang dia pasang AC 16, dia nggak kedinginan gitu. Tapi untuk orang lain, AC 16 itu dia dingin gitu dan lain sebagainya. Nah, kalau fakta itu perlu terukur, ada ukurannya. Tetapi kalau seandainya em, apa persepsi atau opini itu sesuatu yang berdasarkan apa yang dia nilai gitu ya. Nah, oke. Nah, ini ada 4 model bias persepsi yang mungkin terjadi pada kita atau maupun orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang pertama adalah stereotyping. Bias persepsi ini berdasarkan dari atribut yang melibatkan suku, agama, ras gitu ya. Misalnya gini, oh kalau orang Jawa tuh ngomongnya lembut, ngomongnya pelan-pelan dan lain sebagainya gitu ya. Kalau orang dari Sumatera biasanya suaranya tinggi dan lain sebagainya gitu ya. Padahal belum tentu juga bisa jadi dia juga dari orang Sumatera tapi juga ngomongnya tidak dengan suara yang tinggi dan lain sebagainya. Ini yang disebut dengan bias persepsi gitu ya. Eh, agama. Biasanya kalau orang Muslim tuh kalau azan kenceng-kenceng azannya gitu ya dan lain sebagainya. Itu bias persepsi tuh kakak-kakak. Nah, lalu yang kedua itu adalah halo efek. Halo efek ini adalah kalau seseorang sudah suka dengan orang lain gitu ya, maka hal-hal yang buruk, hal-hal yang jelek dari orang itu seakan-akan udah tidak terlihat lagi tuh Kak. Buat mereka semuanya bagus gitu, semuanya baik-baik aja. Itu yang disebut dengan halo efek. Nah, lalu yang ketiga itu kakak-kakak adalah selective perception. Kalau selective perception ini itu dimulai dari halo efek kakak-kakak. Pada saat dia merasa orang itu sudah baik-baik aja gitu ya. Makanya hal-hal yang jelek itu hilang semuanya. Kalau di halo efek itu kan hal jelek dari orang itu tertutup gitu. Kalau di selective perception kita cuma mau melihat dari hal-hal yang baik aja.
Apa sih yang baik dari orang itu dan lain sebagainya. Yang jeleknya udah nggak kelihatan sama sekali. Nah, kalau di projection itu tergantung dari karakteristik nih kakak-kakak. Jadi melihat sesuatu itu tergantung dari karakternya orang lain gitu. Itu di projection. Nah, jadi dalam komunikasi itu biasanya akan terjadi yang namanya bias perception gitu ya. Nah, bias perception ini menciptakan konflik biasanya. Dan konflik ini pada dasarnya netral nih kakak-kakak si konflik ini. Jadi bagaimana cara kita menyikapi konflik ini? Kalau kita menyikapinya dengan negatif, maka yang terjadi komunikasi ini akan jadi berantakan, hancur, tidak produktif, dan saling tidak percaya. Tetapi kalau konflik ini disikapi dengan baik, maka akan timbul saling percaya, bisa bekerja sama, dan kolaborasi. Justru adanya konflik itu bisa membuat kita bisa jadi saling percaya dan kolaborasi. Oke, ini ada pertanyaan kah di chat? Coba kita lihat. Belum ada ya? Ya, masih belum ada, Bu. Belum ada. Oke. Nah, jadi ini yang disebut dengan bias persepsi yang bisa menimbulkan konflik dan sebenarnya konflik itu netral, tergantung kita menyikapinya seperti apa. Kalau dengan konflik itu kita menyikapinya dengan negatif, ya akan hasilnya juga jadi negatif, berantakan, hancur gitu ya kakak-kakak. Tetapi kalau misalnya kita menyikapinya dengan baik, maka konflik yang terjadi ini justru kita akan fokus pada bagaimana cara menyelesaikan konfliknya. Kita akan fokus gimana solusi-solusi yang bisa kita lakukan supaya konfliknya ini bisa teredam atau diselesaikan dengan baik. Sehingga justru muncul saling percaya, muncul untuk kerjasama, dan juga untuk berkolaborasi gitu ya. Nah, kakak-kakak, konflik itu sebenarnya apa sih? Konflik itu adalah adanya gap antara ekspektasi dan realitas, atau adanya perbedaan atas pengertian atau persepsi dari diri sendiri maupun dengan orang lain. Jadi kalau misalnya ekspektasi dan realitas kita itu tidak sama gitu ya, ada perbedaan gitu kakak-kakak, maka ada gap, itu akan terjadi konflik. Nah, hasil dari sebuah konflik ini pada saat kita manage dengan baik, maka hasilnya bisa jadi produktif gitu. Tetapi kalau misalnya konflik ini tidak di-manage dengan baik, maka hasilnya justru jadi destruksi atau jadi rusak gitu ya hasilnya gitu kakak-kakak. Nah, jadi bagaimana caranya kita bisa memanage konflik dengan baik di kolaborasi ini penting banget karena pada saat kita bisa manage konflik-konflik yang ada kakak-kakak, otomatis seperti yang tadi disebutkan kita malah justru jadi bisa bekerja sama, kita jadi berkolaborasi dengan baik, kita jadi bisa lebih produktif lagi. Tapi kalau setiap konflik itu tidak di manage dengan baik ya otomatis semuanya akan jadi rusak gitu. Jadi itu pilihan. Karena yang seperti tadi di awal bahwa yang namanya konflik itu sebenarnya netral. Jadi gimana caranya supaya kita bisa memanage konflik dengan baik, supaya kita bisa sama-sama belajar, kita bisa sama-sama memberikan yang hasil yang lebih baik lagi, sehingga bisa menciptakan produktivitas yang baik. Ya, nah ini adalah poin-poin dasar atau fundamental poin gitu kakak-kakak. uh, Rules, do and done yang perlu diperhatikan dalam membangun kolaborasi dalam tim. Hal-hal apa aja sih yang perlu kita punya pada saat membangun tim ini? Nah, ini dia. Kita mau bangun tim, otomatis kita perlu yang namanya jembatan dalam komunikasi. Ya, kita perlu aturan, kita perlu apa sih namanya? Perlu hal-hal yang perlu kita lakukan. Ya, jadi kita perlu untuk membuat frase-frase yang baik, frase-frase yang nyaman gitu kakak-kakak. Nah, ini adalah dalam membangun tim. Kalau daripada kita bilang tidak ada yang bisa kita lakukan terkait hal itu, gitu, maka kita harus ganti nih. Kalau misalnya nggak ada yang bisa kita lakukan, ya udah kita fokusnya kepada tidak ada yang bisa kita lakukan gitu ya. Lalu
kita ganti kalimatnya menjadi, yuk kita lihat, yuk mari kita lihat hal-hal apa aja sih yang bisa kita pelajari lebih lanjut terkait itu. Sehingga kita fokus dengan apa yang perlu kita pelajari. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan nih Mbak dari Banjarnegara. Sebentar ya, saya coba baca dulu. Oke, untuk memanage agar memperoleh yang baik itu, apakah oleh para pihak atau salah satu pihak harus mau mengalah dalam satu tim atau bagaimana? Gitu ya. Untuk memanage konflik, ya dari seluruh pihak yang terlibat dalam konflik itu sebaiknya dilakukan untuk saling menyepakati gitu ya, saling membuat solusi bersama. Jadi membuat solusi bersama. Karena apa? Kalau salah satu pihak saja yang mengalah, itu bisa jadi yang terjadi adalah hubungannya otoritatif gitu, hubungannya tidak seimbang gitu. Pada saat kita berkolaborasi dengan baik, justru kita perlu mendengarkan banyak pihak supaya kita bisa dapat masukan-masukan untuk menyelesaikan satu permasalahan. Kalau kita menyelesaikan masalah sendiri, bisa jadi eh, penyelesaiannya tidak tepat gitu ya, tidak efektif. Tetapi pada saat ada masalah atau ada konflik, kita menyelesaikannya bersama-sama, otomatis itu akan dapat masukan-masukan yang lebih banyak lagi nih. Apa ini lebih dari yang banyak. Ini Bapak apa Ibu ya? Isna ini. Bapak, Bapak kayaknya ya, Mbak Lala. dengan Ya, banyaknya sepertinya Bapak. dengan banyaknya masukan dari berbagai pihak gitu ya, solusi yang didapatkan juga jadi lebih baik lagi, lebih bagus lagi gitu. Dan enaknya lagi pada saat semua orang yang dalam hal ini orang-orang para pihak yang terlibat ini memberikan solusi, ownership-nya mereka itu lebih tinggi lagi, Pak. Mereka lebih bertanggung jawab lagi terhadap solusi yang memang sudah disepakati karena solusinya itu kan berasalnya dari mereka juga gitu ya. Jadi bukan mengalah salah satu pihak, tapi tetap dirembukan, dibicarakan bagaimana cara menyelesaikan konfliknya, bagaimana kita bisa membuat yang sesuatu yang lebih baik lagi. Ya, oke. Nah, ini adalah frase-frase yang perlu diganti nih, Bapak Ibu. Bapak Ibu juga boleh ya ikut latihan di kolom chat gitu. Kalau misalnya dari frase tidak ada yang bisa kita lakukan terkait hal itu, apa yang perlu kita kita ganti frasenya. Oke, kita akan masuk lagi frase yang kedua. Saya tidak tahu itu bukan tanggung jawab saya. Itu kesannya melempar tanggung jawab ya, mentang-mentang ini bukan tanggung jawab saya, udah saya nggak mau tahu gitu. Nah ini yang akan membuat mentalnya Silo jadi lebih gede lagi. Kalau yang ditanggung jawab saya sih saya udah aman-aman aja, semua kerjaan saya udah beres gitu. Ada sesuatu yang belum beres di tim saya, ya itu bukan urusan saya karena itu bukan tanggung jawab saya. Nah, ini bisa jadi frasenya akan kita ganti nih. Saya belum tahu untuk saat ini, tapi saya akan cari tahu dulu ya. Nanti lebih lanjut lagi seperti apa saya akan cari tahu ya. Nah, ini juga ini kan bukan salah saya. Frasenya perlu diganti. Kita perlu untuk berusaha bersama-sama mengerjakan hal ini. Nah, frasenya diganti. Nah, boleh dong kakak-kakak juga kalau misalnya mau ikut latihan di chat ya Kak Lala. Silakan di chat. Gimana sih mengganti frase ini? Ini kan bukan salah saya. Kita perlu berusaha bersama-sama mengerjakan hal ini. Uh, Yuk kita perlu cari apa yang salah dari ini gitu. Karena kalau kita cari siapa yang salah, kita akan terus-terusan tuh cari siapa sih yang salah, cari orangnya yang salah gitu ya. Tetapi kalau kita bilang apa sih yang yuk sama-sama yuk kita cari apa yang salah. Yang salah itu bisa kita bikinkan solusinya atau yang salah itu bisa kita solusikan supaya dia jadi benar apa yang perlu dilakukan ya. Nah, lalu berikutnya frase daripada mungkin saya bisa berhasil, saya tidak tahu. Yuk kita lihat yuk bersama-sama apa yang bisa kita pelajari tentang hal ini. Oke, sip.
Boleh dong Mbak Lala, yuk kita dari frase ini kita latihan nih, yuk kakak-kakak. Mungkin saja berhasil, saya nggak tahu. Yuk bikin frase apa? Silakan di chat ya Mbak Lala. Ya, baik, silakan Bapak Yuk, Ibu. silakan Eh, boleh di chat dulu Bapak Ibu. boleh diketik di kolom chat. Karena mungkin ini ya Ibu Riri, kadang dari kata-kata itu bisa berpengaruh gitu ke apa namanya ke hasil tim gitu. Misalnya kayak Iya tadi betul. kan dari apa namanya ada kesalahan atau mungkin biasanya dalam kolaborasi itu kalau ada kesalahan itu sudah tidak bisa menunjuk seseorang lagi atau tidak ya berdiri ya. Jadi kalau misalnya ada satu kesalahan ya itu kesalahan tim itu kita tidak bisa menunjuk salah satu orang yang berbuat kesalahan. Kalau menurut Ibu Riri bagaimana Ibu? Oke, biasanya kalau kita udah menunjuk seseorang ya Mbak Lala, itu pasti pertanyaannya adalah gini, siapa yang salah? Kalau Hmm. siapa ya dicari-cari tuh Mbak Lala siapa yang salah. Oh Mbak Lala yang salah gara-garanya Mbak Lala ngumpulin deadline-nya telat. Begitu Mbak Lala ngumpulinnya telat, akhirnya semua kepengaruh tuh ke pekerjaannya. Siapa yang salah? Orang akan sibuk mencari siapa yang salah. Yang salah bukan bukan ininya ya, yang salah ya pertanyaannya karena nyarinya siapa yang salah. Jadi kerjanya nyalahin orang lain. Bisa kebayang tuh Mbak Lala pada saat kita berkolaborasi, kita sering nyalahin orang lain. Orang yang disalahin kan akan gak nyaman, dia akan ngerasa perasaan saya udah kerja yang benar, kenapa sih saya disalah-salahin terus? Padahal SI-nya dihapus tuh Mbak Lala. Kalau SI dihapus, jadi pertanyaannya apa Mbak Lala? Hmm, Apa apa apa? Kalau apa yang salah, kita kan jadi cari tahu. Ini yang salah apa Iya. sih sebenarnya gitu ya? Dia salah kenapa? Kenapa dia bisa jadi salah gitu? Untuk memperbaiki kesalahan ini bagaimana caranya? Begitu kita fokus pada solusi, malah untuk memperbaiki perbaikan kesalahan yang ada, itu nggak saling menyalahkan. Kebayang kalau dalam kolaborasi kita saling nyalahin satu sama lain, wow, yang ada itu pasti akan ada konflik tuh di situ. Hmm. Yang ada akan orang merasa, ih, dia selalu nyalain saya deh. Saya udah ngerjain sesuatu yang benar, saya udah berusaha sebaik mungkin, tapi tetap aja di matanya dia salah. Akhirnya kan yang terjadi malah komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Gitu malah. Ya berarti perlu juga ya Bu kita punya apa namanya skill manajemen konflik ya dalam Ya, betul. kolaborasi. Ya. Dan yang namanya manajemen konflik, manajemen emosi, manajemen diri sendiri itu juga itu penting gini. Karena ya itu pada saat kita berkolaborasi, kita akan menyatukan berbagai pendapat Mbak, bukan pendapatnya kita sendiri. Nah, pada saat kita menurut saya yang benar ini gitu ya, melakukan pembenaran-pembenaran sendiri ya otomatis orang yang diajak kolaborasi dengan kita juga jadi tidak nyaman gitu. Maka Hmm. benar Mbak pada saat kita mau melakukan kolaborasi yang namanya manajemen diri, manajemen emosi, Hmm. manajemen konflik itu perlu dilakukan supaya kolaborasinya berjalan dengan lebih baik lagi gitu. Di ego-ego memang harus di ini ya Bu agak di apa ya dikurangi lah. Iya, disesuaikan pada porsinya gitu ya. Hmm. Karena eh, tujuan dari kolaborasi sendiri kan sebenarnya niatnya kita pengen mencapai tujuan bersama secara bekerja sama-sama supaya sebenarnya pekerjaannya lebih efektif dan lebih cepat, Mbak. Bisa jadi yang kita kerjakan itu kita mengalami kesulitan memang kita tidak expert di dalam satu bidang. Tapi kalau kita ajak kolaborasi orang yang expert, misalnya gini, kita mau ngadain satu acara. Riri bukan orang yang jago untuk membuat flyer, untuk bikin digital marketing, untuk apa namanya, untuk memasarkan dari proyek itu misalnya Mbak Lala. Aku bisa ajak orang yang memang jago untuk bikin apa desain konten, orang yang jago untuk digital marketing untuk bantu. Kalau saya belajar sendiri malah bisa, tapi butuh waktunya lebih lama. Tapi kalau yang diajak kolaborasi memang mereka expert di situ, ya mereka lebih mudah lagi gitu. Jadi itu yang sering terjadi malah. Makanya di awal kan benefitnya kita bisa jadi kreatif dan inovasinya lebih banyak ide-ide yang masuk pada saat kita menyelesaikan permasalahan dengan berbagai sudut pandang jadi lebih efektif dan lebih efisien gitu ya. Ya tentunya memang dibutuhkan supaya kita juga menurunkan ego kita dalam bekerja Hmm. sama. Oke, ini kayaknya ada chat. Coba kita cek Mbak Lala. Nah, dari Pak Haryadi nih, Bu. Oke. Yuk Yuk kawan-kawan cari kawan-kawan. bersama apa yang mungkin keliru dari pekerjaan kita. Kita semua tidak ada yang salah, hanya kurang saja sehingga pekerjaan sedikit sambat. Yes, Pak.
Ini terima kasih banyak nih Pak. Kita cari apa yang keliru di pekerjaan saya. Ini mulai apa yang dicari gitu ya. Sehingga kalau ada yang kurang-kurang atau ada sesuatu yang bisa kalau kalau misalnya apa sih yang salah? Begitu kita tahu salahnya, Mbak, kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan, melakukan iterasi-iterasi perbaikan sehingga kesalahan itu bisa kita tutup gitu, tapi tidak dengan menyalahkan satu sama lain. Yeay, Pak Haryadi udah dapet nih poinnya berarti ya. Jangan nyalahin orang lain gitu. Dan kadang-kadang benar Mbak Lala bilang, kata-kata kita, struktur bahasa kita, pemilihan dari verbal yang kita ucapkan, kadang-kadang tuh suka salah. Jadi dipersepsikan beda sama orang lain, ditangkapnya jadi berbeda sama orang lain. Jadi pada saat kita berusaha untuk mereframing nih sebenarnya Kak, refrase sebenarnya ya. Dari frase yang ada kita refresh apa kita buat frase yang berbeda yang lebih memberdayakan. Sebenarnya gitu Mbak Lala. Oke. Thank you Mbak Lala dan Pak Haryadi yang sudah uh, membuat apa ya namanya sudah menyatakan pendapatnya Pak Haryadi keren. Terima kasih Pak Haryadi. Oke, kita Ada akan. pertanyaan nih Ibu Riri Oh ada, dari Ibu boleh Ani. silakan. Bagaimana membangun manajemen emosi untuk diri sendiri agar tidak mengganggu kolaborasi? Oke, ini sebenarnya di luar dari materi ini tapi nggak apa-apa. Kita akan jawab ya Mbak Lala. Ibu Ani, bagaimana membangun manajemen emosi untuk diri sendiri agar tidak mengganggu kolaborasi? Satu hal, pada saat kita mau manage diri kita sendiri, Bu Ani, kita punya tanggung jawab, responsibility terhadap apa-apa yang ada di dalam kendali diri kita sebenarnya. Yang di dalam kendali diri kita itu cuma tiga, sorry, empat. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, apa-apa yang kita ucapkan dari mulut kita, dan apa-apa tindakan yang kita lakukan. Jadi pada saat kita mau melakukan empat hal itu, kita perlu untuk ambil jeda dulu dan berpikir sejenak gitu. Jangan sampai pada saat kita mengeluarkan kata-kata yang nggak enak gitu ya, diterima sama orang lain gitu, itu dalam kondisi memang kita sedang emosi atau dalam kondisi kita sedang marah. Jadi membangun manajemen emosi untuk diri sendiri agar tidak mengganggu kolaborasi, sering-seringlah kita untuk meregulasi emosi. Kadang-kadang kita gini, aduh kok aku mau marah ya, tapi kita sendiri nggak bisa deteksi itu, marah kita kenapa ya? Trigger atau penyebab kita marah kenapa ya? Apa sih yang menyebabkan saya terpancing emosi dengan cepat itu apa? Begitu kita mulai menyadari emosi yang ada di dalam diri kita, yang pertama sadari dulu, yang kedua accept, terima. Kalau kita nggak terima, enggak, saya nggak marah-marah, enggak, saya lagi nggak stres, enggak, saya nggak tertekan. Ya gimana kita mau regulasi orang emosinya aja nggak kita terima, terima dulu. Lalu yang ketiga adalah baru kelola, baru regulasi emosinya. Lalu yang keempat, sudah ini di accept dan dikelola dengan baik, baru kita bisa berdamai itu. Nah, cara mengelolanya gimana? Kalau hal yang paling simpel pada saat kita mengelola emosi di saat-saat yang mendadak gitu, kalau saya, yuk belajar untuk deep breathing, bernafas secara dalam. Tarik nafas panjang, buang nafas perlahan-lahan, tarik nafas panjang, buang nafas perlahan-lahan, ucapkan kata-kata yang baik ke diri kita. Karena pada saat tadi aja frase yang kita kasih ke orang lain itu mempengaruhi persepsi dan mempengaruhi orang lain. Apalagi kata-kata yang kita ucapkan kepada diri kita sendiri. Jadi kalau lagi mau marah ya bilang aja, saya tenang, saya nyaman, saya membuat keputusan yang baik. Ucapkan kata-kata dulu yang baik ke diri kita dan itu akan membuat emosi kita biasanya akan reda. Karena apa? Begitu kita tarik nafas, buang nafas perlahan-lahan, apalagi ditambah kita senyum jeda sebentar ya Mbak Mikaela, itu yang tadinya marahnya kita di angka 10, memang dia nggak turun sampai 0 sih Bapak Ibu. Tapi dia turun di angka 5 aja. Grade-nya di 5, di tingkat 5. Marahnya kita lebih terkontrol lagi. Kata-kata yang kita ucapkan itu lebih terkontrol. Eh, Tindakan yang kita lakukan itu lebih terkontrol. Pada saat kita mendapatkan satu situasi gitu ya, supaya kita bisa memberikan respon atau memberikan tindakan, itu sebenarnya kita punya titik krusial karena kita cuma punya waktu 6 detik tuh Bapak Ibu. 6 detik sebentar banget tapi itu krusial banget. Kenapa? Karena begitu kita sudah memberikan kata-kata atau memberikan respon yang kita sebarkan dalam kondisi yang emosi, dengan kondisi yang tadi sudah kita turunkan emosinya, itu akan jauh banget bedanya. Gitu. Jadi kalau saya bilang itu 6 detik yang sangat berarti dalam kehidupan kita dan kita perlu kelola. Kita perlu kelola dengan baik. Makanya kita perlu
diam dulu sejenak, terima, habis itu accept emosinya, diam dulu sejenak, dengannya itu tadi atur nafasnya dan lain sebagainya, baru kita memutuskan kita mau melakukan apa. Itu cara meregulasi emosi yang paling mudah. Tapi kabar baiknya ini adalah keterampilan yang bisa dilatihkan mengelola emosi itu. Jadi kalau kita sering-sering berlatih, itu kita bisa meregulasi emosi kita, kita bisa mengelola emosi kita dengan baik. Oke, itu supaya tidak mengganggu kolaborasi. Karena bisa kebayang ya kalau apa namanya, kalau semua orang emosian di dalam kerjasama, di dalam kolaborasi gitu. Yang terjadi bukannya mempercepat pencapaian tujuan, yang terjadi akhirnya sibuk untuk memadamkan konflik-konflik yang ada di dalam para pihak yang sedang berkolaborasi. Intinya itu. Sip. Karena memang mengatur emosi itu memang termasuk yang cukup challenging ya Ibu Diri Ya, dalam kolaborasi betul. sebenarnya. Karena kan kita Dan kolaborasi sama banyak orang, Mbak. iya, Tadi yang persepsinya ada bias gitu. Misalnya gini, ih kok dia ngomongnya kenceng sih ke saya gitu. Padahal memang secara suku, secara ras ya, ya memang intonasinya seperti itu. Tapi yang menerima orang yang memang biasanya berbicaranya harus pelan, harus lembut dan lain sebagainya. Wah itu udah beda persepsi, itu udah nggak enak banget gitu ya. Jadi memang perlu nyama-nyamain tuh Mbak. Perlu bikin keselarasan, perlu bikin kesesuaian-kesesuaian, perlu bikin kesepakatan-kesepakatan di dalam kolaborasi. Sehingga semuanya jadi tenang. Atau nggak usah jauh-jauh deh. Ada orang yang gini, orang dia efektif kerjanya kalau malam hari. Jadi orang-orang tidur gitu ya di atas jam 10 malam dia memang lagi apa efektif banget. Terus nggak sengaja daripada besok lupa udahlah di ini aja di chat malam ini aja supaya besok nanti orangnya baca gitu ya. Jadi akhirnya sama-sama tahu nih progresnya sudah seperti apa. Kalau yang nerima orang yang pagi dia akan tersinggung tuh Mbak. Ini orang nggak tahu waktu apa ngechatnya, kenapa ngechatnya di jam 2 3? Emangnya itu kan waktunya tidur dan lain sebagainya gitu ya. Padahal yang orang malam ini dia takut dia nggak bisa ngechat karena dia bangunnya nggak pagi. Bisa jadi proses itu perlu dilakukan secepatnya di pagi hari. Nah, itu yang perlu dilakukan kesesuaian-kesesuaian. Jadi kan kalau kita belum ada kesepakatan itu bisa jadi emosi kan Mbak Lala, bisa jadi sesuatu yang ini orang kenapa sih, ini orang kok nyebelin banget sih, kok bosku ngejar-ngejar aku banget sih dan lain sebagainya gitu, padahal memang ya si atasannya mungkin orang yang malam gitu, terus nanti timnya yang di bawahnya atau orang-orang yang diajak kolaborasinya memang orang yang pagi, itu aja bisa jadi masalah tuh Mbak. jadi harus ada kesepakatan ya Bu. Misalnya kalau saya chat malam nggak apa-apa, balasnya Ya paginya betul. aja gitu. Itu saya chat supaya nggak lupa, misalnya kan gitu ya, seperti itu Kalau ya saya Bu. selalu bilang gitu, boleh chat saya, tapi kalau saya lagi ngajar berarti saya nggak akan langsung jawab. Saya Iya, bisa jawab di jamnya istirahat atau jadi kalau yang penting-penting biasanya teman-teman atau sahabat-sahabat atau rekan kerja saya mereka tengah malam udah chat karena mereka tahu pagi bangun tidur itu sesudah menyelesaikan kewajiban gitu ya udah sholat dan lain sebagainya pasti saya akan buka dulu ada pesan penting apa sih yang perlu dikerjakan hari ini dan lain sebagainya. Tapi kalau seharian lagi ngajar, itu kan nggak bisa kita lakukan gitu, Mbak. Nah, itu perlu disepakati supaya itu pun nggak berlaku cuma di pekerjaan loh, di keluarga gitu. Jadi kalau di keluarga saya, mereka tahu, oh lagi ngajar. Kalau penting banget itu di chat, tapi mereka nggak akan langsung telepon tapi di chat karena mereka akan tahu bahwa pada saat nanti saya lagi istirahat, Mbak pada saat saya lagi ada jeda sebentar gitu ya, ada di waktu-waktu jeda itu saya akan buka pesan yang penting yang diprioritaskan gitu. Tapi kalau yang jawabannya bisa sesudah di malam hari, biasanya saya akan jawab di pagi sama di malam gitu. Dan itu perlu kesepakatan. berarti memang penting ya Bu, saya dalam sebuah tim, misalnya sebelum memulai mengerjakan beberapa proyek atau pekerjaan, itu membuat beberapa kesepakatan dulu ya Bu ya. Membuat terus. Nanti kita akan masuk ke situ ya. Oke, Oke, siap kita Ibu. akan lanjut ya, Mbak Lala. Ini tentang ini baru tentang frase tadi. Tentang frase-frase yang penting gimana sih supaya kita bisa lebih berdaya gitu ya. Jadi tidak saling. Nah, ini tadi kita sudah
Saya belum tahu untuk saat ini, tapi saya bersedia mencari tahu. Yang enak nih sebenarnya teman-teman juga ikut latihan ya Mbak Lala ya di chat gitu. Jadi bisa tahu nih. Oke, bukan salah saya. Tadi udah bagus Pak Haryadi sudah. Ya udah cari aja apa yang salah, apa yang perlu diperbaiki. Kita nggak salah kok. Tapi sebenarnya cuma lambat aja, tapi itu bisa kita perbaiki gitu ya. Tadi Pak Haryadi sudah memberikan insight-nya, bagus banget. Lalu ini, mungkin aja sih bisa berhasil, saya nggak tahu. Yuk kita lihat sama-sama yuk, apa sih yang bisa menunjang keberhasilannya. Mungkin kita bisa sama-sama belajar nih tentang hal baru itu, jadi kita bisa sama-sama selesaiin gitu ya. Lalu ini juga, saya sedang sibuk sekarang, wah. Kalau bayangin lagi kolaborasi, tiba-tiba dapat kata-kata gini, kita lagi butuh seseorang gitu ya. Saya sibuk, jadi nggak bisa diganggu gitu ya. Wah, sebel banget kan. Padahal itu mungkin ada sesuatu yang urgent yang perlu diselesaikan gitu ya. Makanya daripada bilang kayak gitu, saat ini saya sedang sibuk. Tapi nanti kalau begitu saya udah selesai, saya itu ya, saya langsung hubungin apa yang bisa saya lakukan untuk bantu. Atau mungkin saya bisa cariin orang untuk sementara untuk gantiin saya gitu yang bisa membantu apa untuk saat ini gitu. Jadi kita bukan langsung menolak gitu ya, tapi kita juga cari solusi. Kita nggak bisa saat ini. Atau bisa jadi kita bilangnya gini, saat ini saya sibuk nih, saya lagi ngajar sampai jam 12 siang. Nanti sesudah kelasnya selesai, sesudah jam 12, saya udah bisa bantu lagi. Bisa nunggu sampai jam 12? Kalau misalnya jawabannya, tapi saya butuhnya sekarang ini urgent banget nih, karena nanti di jam 11 ada meeting yang perlu data-data ini. Oh, cari solusinya lagi. Oke, kalau gitu nanti ada tim saya yang hubungin Bapak ya, supaya cari tahu data-data apa yang perlu dipersiapkan, apa yang perlu dibantu. Jadi daripada kita udah langsung mengkat, nggak bisa gitu ya. Kita coba cari solusi sama-sama dulu. Kita coba untuk memberikan solusi. Tuh. Nah, sampai sini ada pertanyaan kah kakak-kakak? Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Boleh diketik di kolom chat atau bisa Ya, raise hand. Sepertinya belum ada, Bu. belum ada Boleh kelapa. dilanjut kembali. Iya, terima kasih Mbak Lala. Ini tadi sesuai banget sama pertanyaannya Mbak Lala nih. Jadi kita perlu bikin kesepakatan ya. Jadi kita perlu bikin do and dance-nya seperti apa ya. Jadi kita perlu bikin penyesuaian gitu supaya nggak saling tersinggung dan lain sebagainya. Yes, dalam kolaborasi itu kita butuh. Bahkan kalau kita mau meeting aja itu perlu kita sepakati loh Mbak Lala. Mau meetingnya di jam berapa, mau meetingnya berapa lama dan lain sebagainya. Jangan sampai nanti salah satu pihak bilangnya gini, ih sebel banget ya kalau meeting lama banget gitu. Kemana-mana ngomongnya dan lain sebagainya. Nah ini makanya perlu do and dance ini. Nah, team rules. Kita butuh aturan untuk tim. Membuat aturan dasar dalam berinteraksi dan kolaboratif communication. Misalnya, mengeluh bukan hal yang salah, di mana seringkali keluhan yang muncul adalah tentang sebuah masukan bagaimana kita menangani sesuatu. Jadi kalau misalnya ada salah satu tim yang ngeluh gitu ya, jangan sampai langsung dikat ngeluh melulu sih, nggak ngerjain apa-apa, kerjanya ngeluh aja dan lain sebagainya. Coba kita eh, lihat dulu nih, keluhannya tuh isinya apa sih? Bisa jadi pada saat kita mendapatkan keluhan itu bentuknya adalah masukan atau umpan balik gitu, supaya kita bisa memperbaiki sesuatu, supaya kita bisa menangani persoalannya dengan lebih bagus gitu ya, supaya kita bisa membuat sesuatu menjadi lebih baik. Lalu yang kedua, membuat kesalahan itu manusiawi. Yang penting kita belajar dari kesalahan tersebut. Bahkan ada pepatah yang bilang bahwa nggak seberapa penting sih seberapa banyak kita membuat kesalahan. Yang terpenting adalah kita menyadari kesalahan yang kita lakukan dan secepat mungkin kita berusaha untuk memperbaiki atau berusaha mencari solusi dari kesalahan itu gitu. Nah, ini juga seperti itu. Jadi jangan sampai yang sering terjadi adalah dalam kolaborasi satu orang bikin salah nih Mbak Lala, itu kerjanya disalah-salahin terus gitu ya. Terus bikin salahnya sekali, tapi setiap nanti ada kesalahan lagi yang terjadi, orang itu dijadikan
Jangan-jangan dia nih gitu ya. Dia lagi nih yang bikin salah nih. Kena terus gitu. Padahal lebih baik bahwa ya udah kalau buat kesalahan nggak apa-apa, ngomong aja supaya kita bisa eh, memperbaiki kesalahan ini sama-sama. Kebayang nggak sih kalau orang ketakutan gitu ya, walaupun salah terus dia diem aja. Ah, daripada aku ngomong nanti disalah-salahin lagi, daripada saya ngomong nanti dianggapnya saya nggak kompeten gitu ya, nggak perform untuk melakukan ini, udah diem aja. Padahal bisa jadi itu kesalahannya fatal kalau didiemin gitu. Bisa jadi kesalahan itu pada saat dia kasih tahu masih kondisinya kecil, masih bisa diselesaikannya dengan lebih cepat gitu ya, dengan lebih baik dengan sumber-sumber atau para pihak yang ada di dalam kolaborasi itu. Jadi ini penting banget supaya di mana orang-orang pada saat melakukan kolaborasi itu mereka juga punya kesempatan untuk berbicara. Mereka berani untuk berbicara, berani untuk memberikan feedback atau umpan balik, memberikan saran. Termasuk mereka juga berani untuk menyebutkan pada saat mereka melakukan kesalahan. Karena ini penting banget. Jangan kalau misalnya komunikasinya nggak berjalan dengan baik, terus ada yang salah, ada yang apa, terus mereka diem aja, wah itu malah nantinya akan bahaya di dalam kolaborasi. Bedakan antara fakta dan opini. Yang tadi, fakta itu terukur, harus ada ukurannya. Nggak bisa bilang bahwa gini, ah kamu kerjanya nggak becus. Kerjaan yang mana? Di bagian yang mana yang dia tidak bisanya gitu. Waktunya kapan? Dan itu ada buktinya atau enggak gitu ya. Ya, ini yang tadi kita bilang kalau fakta memang perlu terukur. Kalau opini pribadi itu ya sesuatu yang sifatnya jadinya subjektif gitu. Ya. Jadi perlu dibedakan antara fakta dan opini. Jadi pada saat kita juga memberikan feedback kepada tim kita, memberikan feedback kepada orang-orang yang berkolaborasi bersama-sama dengan kita, yang kita berikan feedbacknya adalah faktanya, bukan opini pribadi kita terhadap dia. Jadi kalau kita nggak suka, ih kamu kan emang kerjaannya telat terus ngirim ngirim report atau ngirim laporannya, ini kan udah kebiasaan kamu gitu ya. Bisa jadi pada saat dia telat mengirimkan reportnya memang ada kejadian tertentu atau ada prioritas tertentu yang sedang dia lakukan. Misalnya dia sedang berduka dan lain sebagainya. Kita harus cek dulu nih fakta-fakta yang ada seperti apa. Jadi kalau kita sedang mau memberikan feedback atau mau memberikan sesuatu yang untuk umpan balik yang baik, kita perlu melakukan konfirmasi dan klarifikasi. Jangan sampai kayak film yang tadi gitu. Kita lihat ujungnya aja. Aduh, ini kok nggak beres ya gitu dan lain sebagainya. Padahal kita belum cek faktanya dan kita belum mendapatkan informasi yang lengkap. Oke. Lalu yang terakhir adalah hormati pendapat anggota tim lain karena mereka punya pendapat yang berbeda. Jadi ada satu penelitian di Google gitu ya. eh, Mereka bikin tim-tim untuk berkolaborasi gitu. Jadi tim-tim itu sengaja diacak tuh. Ada tim yang kolaborasinya ada orang-orang yang memang kuat gitu ya. Ada tim yang biasa aja, ada yang dicampur dan lain sebagainya gitu. Ternyata dari tim-tim yang berhasil itu mereka bilang gitu, apa sih yang bikin tim kamu berhasil? Apa sih yang membuat tim kamu kerjanya lebih bagus, kolaborasinya keren banget? Kenapa? Jawabannya cuma satu, karena kita boleh berpendapat apapun. Pendapat kita didengar, pendapat kita itu dijadikan masukan yang baik gitu ya. Itu disebut sama psychological safety. Jadi pada saat mereka berani untuk mengungkapkan pendapat, pada saat mereka berani untuk menyampaikan sesuatu hal-hal yang salah dalam proyeknya mereka gitu ya, dan mereka dihargai untuk itu, teman-teman, itu yang membuat kolaborasinya mereka berjalan dengan lebih baik lagi, membuat kolaborasinya mereka berjalan dengan sukses gitu ya. Oke, kita akan masuk ke rules kakak-kakak. Nah, jadi yang benar tadi Mbak Lala kan sempat bilang, oh jadi berarti kita butuh bikin kesepakatan di awal ya gitu. Untuk aspek operasional kerjasama yang dilakukan sebanyak orang gitu ya, yang dilakukan bersama-sama. Dan perlu disepakati dulu oleh semua orang gitu. Jangan sampai kita bikin sepakatan gitu ya Mbak. Misalnya kita lagi kolaborasi dengan 10 orang gitu. Yang 8 orang sepakat, tapi yang 2 orang enggak gitu. Yang terjadi adalah, oh, aku enggak sepakat kok,
waktu itu, jadi ya nggak salah aku dong nggak ngejalanin dan lain sebagainya. Dia bisa akan bicara seperti itu. Makanya memang pada setiap kolaborasi kesepakatan di awal itu penting banget gitu ya untuk ngejagain proses dari kolaborasinya. Oke. Nah, ini adalah team rules ya. Ini kita perlu lihat nih urgensi levelnya. How to reach and respond. Gimana sih kita bisa merespon segala sesuatu. Jadi yang tadi tuh Mbak disepakati gitu. Gimana caranya kita bisa merespon, oh kalau pada saat ada kejadian seperti ini, gimana caranya gitu ya. Lalu termasuk time limit regular issue, itu juga disebutin. Ini nanti kita akan, apa namanya, akan buat time schedule yang kita sepakati bersama-sama ya. Gitu. Dari semua proyek ini kita bikin milestone-nya dan di setiap milestone ini ada titik-titiknya yang perlu kita klarifikasi, ada indikator-indikator tertentu yang perlu kita sama-sama sepakati bahwa kita tahu itu sudah dilakukan dengan baik gitu ya. Dan juga kalau misalnya ada isu-isu tertentu gitu ya, kakak-kakak itu gimana caranya kita bisa menyelesaikannya. Gestur voice ini juga perlu disepakati tuh. Jadi kalau misalnya bilang, aduh aku memang kalau ngomong suka kencang, tapi itu aku nggak marah kok sebenarnya gitu. Kalau aku lagi ngomong kencang itu ya memang aku dari dulu dari baru lahir ya ngomongku udah seperti ini. Jadi please jangan tersinggung ya. Itu perlu disepakati itu. Jadi kalau misalnya gini, ada tim yang bilang, tapi nanti kalau lagi marah-marah, kalau lagi nggak enak dan segala macam, jangan tunjuk-tunjuk ya gitu. Tunjuk-tunjuk ini juga kan nggak enak ya orang kalau ditunjuk-tunjuk ngerasanya, aduh ini nggak enak banget sih gitu. Nah, eh, time duration of regular meeting. Meeting itu perlu disepakati. Mau meetingnya kapan? Pagi sebelum mulai kerja, yuk kita meeting setiap 1 minggu sekali di selama proyek atau setiap 2 hari sekali di dalam satu proyek itu kita punya meeting gitu ya. Lalu atau mau disepakati meetingnya malam. Berapa lama waktu meetingnya? Kita meetingnya time boxing ya, 45 menit sampai 1 jam. Itu yang sering saya lakukan tuh, teman-teman. Oke, ini ada yang urgent banget. Kita meeting sebentar aja time boxing, kita selesaiin permasalahannya 30 menit ya kita meetingnya. Ya kita benar-benar sepakat itu yang 30 menit itu waktunya kita kelola sedemikian rupa supaya pada saat kita melakukan apa sih namanya penyelesaian ya benar-benar waktunya 30 menit karena kita tahu bahwa di dalam kolaborasi itu kan masing-masing orang punya kepentingan, masing-masing orang punya prioritas, masing-masing orang punya sesuatu yang harus dikerjakan gitu. Lalu ini dan lain-lainnya lagi banyak nih. Aku mau ngajak Bapak Ibu di sini, yuk kita bikin tim rules. Contohnya tim rules yang selama ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu seperti apa? Silakan. Kita tunggu di chat, boleh juga open mic ya, Ya. Mbak Lala. Oke, silakan Bapak Ibu mungkin selama ini sudah membuat tim rules atau kesepakatan ataupun peraturan apa nih Bapak Ibu dalam tim biasanya yang disepakati dalam tim boleh diketik di kolom chat atau juga boleh raise hand. Silakan Bapak Ibu. Mungkin atau Ibu Lili mau menunjuk Ibu. Oke, coba ya kita kita stop dulu share-nya. Kita cek galerinya. Oke, di sini yang terlihat ada Pak Mades Mahardika nih, Pak Mades Mahardika. Boleh nggak Pak Mades? Silakan Pak Mades barangkali boleh di-unmute. Silakan Bapak. Ya, Pak Mades sepertinya lagi siap-siap dulu. Iya. Atau yang lain ditunggu loh chatnya, boleh. Ya,
Siap-siap Ibu. Yuk kita Masih bikin terus. Yuk Ya, silakan Pak halo Mades. Bapak Mades. sambil mengikuti Ibu. Masih Siap-siap. menyiapkan ini. Ya. Pak, contohnya bikin kesepakatan di dalam melakukan kolaborasi dengan tim yang selama ini Bapak lakukan, contohnya apa Pak? Kesepakatan yang seperti apa? Kesepakatan paling memberikan opsi dari Mm-mm, pilihan-pilihan untuk penyelesaian masalah. Sekiranya opsi 1, 2, 3 seperti apa, habis mm-mm. itu kita florkan ke tim, alangkah baiknya seperti apa, risikonya yang terkecil yang mana. Setelah Oke, itu kesepakatan, kita pilih yang tentunya risiko paling minimalis. Risiko pasti ada, tapi kita cari yang terkecil. berarti ini sudah masuk ke antisipasi resiko sebenarnya ya Iya, Pak. Jadi sudah dibuat resiko-resiko yang ada apa, dicari resiko paling kecilnya itu yang akan kita lakukan gitu ya iya, kesepakatannya. tampaknya. Oke, Hmm, siap. Terima kasih Pak Mades sudah berbagi. Coba yang sama-sama. lain. Oh, ada dari Ibu Ani nih Bu, di kolom chat. Oke, saya cek dulu Ibu Ami. Terima kasih Pak Mades. Makasih banyak Pak Ya, Mades sudah siap-siap Ibu. berdiskusi. Setiap jam 9 laporan ready harus masuk di grup, lewat dari itu siap-siap kena omel. Oke. Berarti jam 9 itu adalah deadline laporan yang perlu disepakati. Kalau kita ingat zamannya kita kuliah nih Mbak Lala, atau zamannya kita juga lagi SMA SMA atau SMP gitu ya. Apalagi sekarang anak-anak online gitu. Setiap kali kita punya deadline itu kan ditulis tuh. Deadline-nya tanggal 22 November 2023 jam 23:59 misalnya gitu ya. Terus kita telat sedikit nih ketiduran, terus tiba-tiba baru mau masukinnya di jam 00 gitu. Udah nggak bisa lagi masukin laporannya biasanya gitu. Oke, kesepakatan di waktu itu juga perlu clear tuh sehingga semua orang yang terlibat di dalam kolaborasi itu jadi sama-sama tahu. Sebelum biasanya kalau saya Mbak, kalau misalnya ada deadline di jam 9 gitu ya, itu pasti paginya udah ada soft reminder. Semua laporan Hmm. masuk ya di jam 9. Masih H minus berapa jam itu dikasih tahu gitu. Atau kalau misalnya ada satu project yang kita mau launching gitu ya Mbak, misalnya dari H-10 atau H-7 itu udah diingetin setiap pagi tuh. Reminder H-7. Apa aja yang belum, apa aja yang perlu dipersiapkan, apa aja yang perlu dilakukan, PIC-nya siapa gitu ya. Nanti H-6 gitu lagi, H- sekian gitu lagi, sampai nanti pada saat kita perlu gladi resik dan lain sebagainya. Jadi kita dalam sepekan itu kita tahu progresnya. Sebelum itu di launching proyeknya, sebelum itu apa-apa yang perlu dilakukan sudah masuk checklist kita. Oh itu udah selesai gitu. Oke, terima kasih banyak Bu Ani. Ya, Sip. Bapak Yang Ibu itu mungkin boleh dong barangkali ada lagi. bikin rules. Karena ini kan tadi yang kita sampaikan baru beberapa ya dari dari urgency level, dari how to reach respond, time limit, gesture void, time duration of regular meeting. Ini dan lain-lainnya masih banyak nih. Oke, boleh dong. Kalau Mbak Lala punya pengalaman nggak Mbak Lala pada saat kolaborasi, urus apa sih yang Mbak Lala bikin? Mungkin kurang lebih sama seperti Ibu Ani itu ya, Hmm? ya Bu, apa namanya, kesepakatannya kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin alurnya kadang misalnya dari saya nanti kalau sudah kasih ke siapa dulu, nanti kalau ke misalnya dari saya ke B, dari B nanti kemudian ke C. Nah itu mungkin Ya, alurnya atau flow-nya itu harus jelas dari awal juga. ya, Kadang seperti itu juga sih Bu. Kemudian ya, ya itu juga sih mungkin seperti apa namanya kalau checklist juga ya Bu ya mungkin dari kalau biasanya kalau mengerjakan project ataupun pekerjaan itu biasanya dari awal sudah di list dulu gitu apa kira-kira apa saja step-stepnya atau pekerjaannya apa saja nanti apa karena dan deadline-nya tanggalnya juga di detail jadi apa namanya kadang kalau misalnya tidak ada deadline-nya kadang suka nggak ini ya Bu eh, kayak kurang jelas gitu ini kadang maka belum ditanya kadang belum ditanyain ini gitu kan jadi masih suka antar-antaran kadang kalau ya. biasanya seperti itu. Jadi kalau kesepakatan itu memang gunanya kita jadi bisa saling mengingatkan tanpa tersinggung Hmm, sebenarnya, iya, Mbak. Ya.
Atau bisa jadi karena kita kan juga sekarang kerjanya remote ya, kolaborasi bisa kita lakukan di mana-mana aja. Biasanya saya bikin satu link Google Drive dan lain sebagainya. Jadi setiap kali kita punya masukan atau misalnya gini, kita mau bikin sama-sama tentang proyek apa gitu. Itu sudah ada progres masukan dan lain sebagainya, jadi kita tahu gitu. Kita bisa ngikutin progresnya. Atau kita bisa ngelakuin yang namanya cycle meeting. Misalnya meeting 2 hari sekali. Meetingnya nggak lama, cuma 15 Hmm. menit. Sebelum kita kerja, setiap 2 hari sekali kita meeting ya. Cuma untuk apa sih yang sudah dijalankan dengan baik selama 2 hari ini gitu ya, sama 1 kali 24 jam ini, 2 kali 24 jam, apa yang belum berjalan gitu ya. Terus yang belum berjalan ini atau yang masih pending, terus kita butuh bantuan siapa nih dari tim kita yang dikolaborasi. Seperti yang saya bilang tadi, kita harus ngeluarin flyer nih ternyata hari ini, tapi saya nggak sempat ngerjain flyernya. Ada yang bisa backup saya nggak? Ada yang bisa bantu saya nggak? Nah, keuntungannya kalau komunikasinya berjalan dengan baik, Mbak Lala, kita jadi mau sounding terhadap kesusahan-kesusahan atau sesuatu yang nggak bisa kita lakukan sendiri. Kita bisa sounding, ah kita butuh bantuan nih, bantuannya dari siapa? Oh saya butuh bantuan Mbak Lala di tanggal 23 November 2023 dari jam 9 sampai jam 12 nanti untuk nemenin saya jadi moderator di acara ini, misalnya gitu ya. Jadi itu perlu dibikin kesepakatan memang Mbak Lala supaya orang-orang yang terlibat ya jadi nyaman gitu. Oke, Oke. Baik, kita mungkin Bapak mau menunjuk lagi Ibu Riri. Kita coba barangkali ada yang mau coba share. ya, kita lihat dari chat adakah yang oke Atau di mungkin sini. mohon tadi Pak Haryadi sempat aktif di kolom chat. Mohon Oh izin Pak iya, Haryadi, apakah masih adakah Pak? boleh di-unmute? Boleh sharing Pak Haryadi dari Brebes? Silakan Pak Haryadi. Masih adakah? Mungkin Pak Haryadi sedang ada Atau ini yang pekerjaan. membuka kameranya ada Pak, ada Pak Hendrik ini Pak Hendrik. Silakan Pak Hendrik. Rules apa sih yang biasanya Pak Hendrik buat gitu Pak Hendrik pada saat mau melakukan kolaborasi? Silakan Pak. Kan mohon izin Pak Hendrik, boleh di-unmute suaranya dulu. Pak Hendrik dari Manggarai Timur. Silakan Pak Hendrik. Bisakah Sepertinya, membuka mic-nya? Oke. sepertinya sudah ada pekerjaan Ibu Pak Uh-uh. Hendrik. Oke, kita coba cek yang lain. Nih, kita lihat yang buka. Ada ada Bu Muhar ini, Bu Muhar. Mohon izin Bu Muhar, apakah boleh Ibu sharing-sharing sedikit? Ibu Muhar juga sepertinya sedang ada yang Iya, dikerjakan Ibu. yes, nggak apa-apa. Siap. Kalau gitu kita lanjut aja dulu ya, Mbak Lala. Boleh-boleh Ibu. Oke, kita akan lanjut dulu. Ini adalah tim rules yang perlu kita sepakati, perlu kita buat di awal sebelum melakukan kolaborasi gitu ya, supaya kolaborasinya berjalan dengan baik dan sesuai dengan ekspektasi. Karena memang kita perlu saling manage ekspektasi itu supaya nanti nggak ada orang-orang tertentu, aduh dia kerjanya cepat banget, kalau yang ini kok kerjanya ketinggalan banget dan lain sebagainya. Jadi kita perlu untuk deadline dan lain sebagainya itu kita sepakati. Oke. Nah, ini adalah tim role. Yang pertama, gimana sih saya bisa menghubungi kamu? Langsung telepon, via WA, atau menghubunginya harus dari email dan lain sebagainya gitu. Itu perlu disepakati tuh. Jangan sampai ada beberapa orang yang memang pekerjaannya nggak bisa terus-menerus nerima telepon. Atau bisa jadi kalau kayak saya begitu kayak kayak sedang mengajar dan lain sebagainya ya handphonenya nggak dibuka-buka gitu kan. Akhirnya kalau misalnya dia ditelepon dan lain sebagainya kan pasti akan terganggu. Nah, jadi benar-benar perlu disepakati nih. Mau lewat WhatsApp, telepon, atau video call. Mau em, kalau mendesak apa yang harus dilakukan gitu ya. Gimana saya bisa menghubungi kamu dalam keadaan mendesak atau penting? Kapan aja sih
waktu yang tidak apa-apa untuk menghubungi. Nah, ini berlaku pada saat kita bilang bahwa yang paling enak tuh hubungin saya pagi ya, habis subuh sampai sebelum jam 8. Karena logikanya begitu jam 8 udah ada aktivitas lagi gitu ya. Atau nanti sesudah after office hour ya, di atas jam 5 sore atau di atas jam 6 sore bisa menghubungi lagi gitu. Dan ini sering terjadi pada saat orang-orang, Mbak, urgent nih mau diskusi. Oke, hari ini, besok saya ada kegiatan di jam segini sampai jam segini, jadi saya baru bisanya jam berapa. Eh, itu perlu kita kasih tahu tuh, dari segi waktunya, gimana cara mereka hubungin, dan lain sebagainya, kita perlu membuat rules-nya, supaya orang-orang sama-sama enak. Apa itu keadaan darurat? Apa kondisi yang bisa dianggap penting atau mendesak? Jadi perlu dikasih tahu. Kalau seandainya kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak perlu ada apa sih namanya keputusan yang harus dari saya dan lain sebagainya, ya itu bisa dilakukan sendiri gitu ya. Tapi kalau kepentingan yang dianggap mendesak tuh apa gitu? Itu disepakati yang mendesaknya apa aja. Dalam hal apa aja sih saya bisa memberitahu kamu tentang keluhan saya? Gimana saya bisa memberikan feedback ke kamu? Itu disepakati juga. Keluhan-keluhan seperti apa aja sih yang bisa disampaikan gitu ya. Lalu gimana sih cara memberikan feedback? Bahkan kita juga bisa loh untuk bilang kalau caranya memberikan feedback, yuk dilihat dulu ya yang mau di feedback apa. Pekerjaan-pekerjaan mana sih bangun yang perlu dilakukan feedback. Pekerjaan mana yang perlu dilakukan perbaikan. Lalu improvementnya apa sih yang perlu dilakukan untuk melakukan perbaikannya gitu ya. Lalu sesudah itu baru diberikan motivasi untuk melakukannya. Jadi cara memberikan feedback itu juga perlu kita buat kesepakatan, jangan sampai orang mau memberi feedback gini, kamu nih kerjaannya nggak beres gini gini gini. Jadi perlu clear yang mau di feedback apa, kerjaannya apa, bagian yang sebelah mana, kesalahannya di mana dan lain sebagainya. Itu kita perlu sepakati supaya lebih enak pada saat kita saling memberikan feedback. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu kakak-kakak, bapak ibu. Silakan Bapak Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan? Jangan malu-malu Bapak Ibu ya, kalau mau bertanya boleh langsung diketik di kolom chat atau juga bisa langsung raise hand. Ini bisa langsung di-unmute saja suaranya. Ya, lebih enak ngobrolnya ya Mbak, kalau langsung di unmute. Betul, betul Ibu. Coba kita cek siapa yang sedang membuka kamera Mbak. Oke, Mungkin ada Bapak Insani, mohon izin mm-mm. Bapak Insani. Silakan Bapak. Boleh Pak, sharing-sharing sedikit Bapak Insani. Barang sudah. Atau mungkin Ibu Rani, mohon izin Ibu Rani dari Batang. Ya, silakan Bu Rani. Nah, Ibu Rani sepertinya sedang sibuk. Atau Bapak, eh, kalau di namanya sini Bapak HB, Mm-mm. mohon izin Bapak dari Paningkat. Barangkali boleh sharing Bapak, boleh di-unmute suaranya. Hmm, Mohon Selamat maaf. siang Bapak. Ya, selamat siang.
Terdengar suara saya, Ibu? Terdengar bagus, Pak. Oh iya, mohon maaf baru gabung lagi habis sholat duhur Bu di sini. Oh iya. Pak, kesepakatan-kesepakatan apa sih yang biasanya Bapak buat pada saat Bapak mau melakukan kolaborasi, Pak? Eh, yang pertama kita sepakat terhadap rule atau aturannya, aturan mainnya. Terus yang kedua kesepakatan mengenai eh, waktu, ya. Terus yang ketiga kalau dalam hal di ATR BPN itu adalah kesepakatan mengenai eh, biaya. Biayanya harus jelas. Artinya eh, apa namanya honor seperti itu harus jelas. Terus yang berikutnya yang paling penting adalah sepakat job description-nya. Seperti itu Ibu. Oke, siap. Terima kasih. Pak, menurut Bapak dengan kesepakatan-kesepakatan atau rules yang sudah Bapak buat ini gitu ya, Pak, itu membantu prosesnya kolaborasinya di timnya Bapak nggak sih, Pak? Seharusnya apabila itu disepakati, diyakini dan menjadi kesamaan persepsi dari seluruh tim, harusnya rule, waktu, terus biaya, dan proses mekanisme itu bisa dikerjakan untuk mempercepat tujuan organisasi kita, misalnya mengerjakan PSN, PTSL, ataupun redistribusi tanah objek land reform, seperti itu. Oke, terima kasih, Pak. Oke, berarti memang kesepakatan-kesepakatan ini kita butuhkan pada saat kita mau menjalankan dari satu kolaborasi supaya semua orang jadi bisa berkomitmen ya, Pak. Ada sesuatu yang perlu ditaati bersama, ada perlu sesuatu yang memang sudah dibicarakan dari awal supaya semuanya bisa berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, terima kasih Pak Paningkat sudah mau Siap, sharing ke terima teman-teman yang kasih. ada di sini. Oke, siap. Oke, kalau belum ada pertanyaan, mungkin kita akan lanjut dulu ya, Mbak Lala ya. Ya, baik Ibu. Oke, coba di chat. Oh, koneksi Zoom-nya Pak Haryadi sedang. Oke, baik Bapak. Terima kasih informasinya Pak Haryadi. Oke, yuk kita mengukur-ukur tentang kontribusi yang sudah dilakukan. Ya, jadi untuk pengakuan, apresiasi, feedback, ini perlu dilakukan secara tepat dan sesuai karena ini adalah kunci untuk menjaga motivasi dan semangat dari seluruh anggota timnya gitu ya. Timnya udah kerjanya bagus, timnya udah melakukan segala sesuatunya sesuai dengan deadline, timnya sudah apa namanya menyelesaikan semua tugas-tugasnya. Tapi nggak pernah diberikan pengakuan atau recognition, apa nation gitu ya. Nggak pernah diberikan apresiasi. Terus kalau misalnya ada yang kurang-kurang dari tim juga nggak diberikan feedback gitu. Karena pada dasarnya feedback itu kan it's a gift gitu. Feedback itu sebenarnya hadiah. Dengan kita dikasih feedback, kita bisa jadi belajar dari feedback yang kita berikan. Kita bisa melakukan refleksi dari feedback yang diberikan dan kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan atau iterasi. Jadi kebayang pada saat kita melakukan kolaborasi bersama-sama dan kita terus-menerus diberikan feedback secara kontinu gitu ya. Artinya apa? Tim Bapak, Ibu, dan semua orang yang terlibat dalam kolaborasi itu bisa terus-menerus untuk belajar, refleksi, memperbaiki diri. Belajar, refleksi, memperbaiki diri. Belajar, refleksi, memperbaiki diri. Dan kalau ini dilakukan secara terus-menerus, otomatis bisa menumbuhkan seseorang, bisa membuat seseorang menjadi lebih berkembang lagi dan lebih, apa namanya, lebih baik lagi ke depannya. Nah, ini perlu dilakukan dalam kolaborasi sehingga pada saat mereka melakukan usaha-usaha atau upaya-upaya terbaiknya mereka merasa dihargai karena diberikan pengakuan dan diberikan apresiasi. Jangan sampai mereka dari salah satu anggota atau para pihak di dalam kolaborasi ini bilangnya gini, aduh percuma aja deh kerja baik-baik dan lain sebagainya, percuma aja kita kerjanya cepat dan sesuai target, percuma aja kita kerja sesuai dengan harapan yang diminta gitu ya. Tapi kita nggak pernah tuh dipuji, nggak pernah tuh kita dikasih apresiasi, nggak pernah tuh kita dikasih pengakuan ke diri kita, otomatis itu yang akan membuat motivasi dari timnya akan turun. Yang akan membuat orang-orang yang di dalam kolaborasinya ngerasa, ah ya udahlah, kita kerja gini-gini aja lah, pokoknya ya yang penting tugas kita beres semua.
Ini yang akan membuat orang jadi silo. Begitu ngelihat, aduh dia butuh bantuan kita, bodoh pura-pura nggak lihat, saya nggak lihat dia butuh bantuan saya. Yang penting kerjaan saya selesai. Nah, ini perlu dilakukan pada saat kita membuat kolaborasi. Nah, ini adalah recognition. Saya menyadari bahwa saya menyadari kamu melakukan kesalahan. Sesuatu yang kecil tapi positif. Kemarin itu bagus sekali. Nah, saya menyadari bahwa kamu melakukan. Saya menyadari bahwa kamu melakukan em, pem- pendelegasian tugas dengan baik dan memberikan hasil yang positif. Itu bagus banget loh. Jadi kita perlu berikan pengakuan tuh ke mereka dari sesuatu hal yang kecil tapi positif. Sesuatu hal kecil yang mereka lakukan dan positif itu perlu kita berikan pengakuan-pengakuan supaya mereka jadi merasa, wah, oke nih, baik banget gitu ya. Nah, boleh dong teman-teman, kakak-kakak dicek, boleh dituliskan sama persis dengan pengakuan seperti ini. Saya menyadari bahwa kamu melakukan apa dan kemarin bagus sekali. Yuk, boleh dong. Kita akan latihan memberikan recognition. Silakan. Ya, Bapak Ibu mulai ditulis di kolom chat. Mungkin contoh ketika kita memberikan recognition ke rekan ataupun eh, apa namanya Bu, rekan tim ya Bu ya. Iya, Itu biasanya bentuknya tuh apa? Apa misalnya saya menyadari bahwa kamu melakukan tugas yang kemarin itu bagus sekali gitu. Biasanya Bapak Ibu biasanya tuh sesuatunya tuh apa yang biasa Bapak Ibu berikan rekognisi. iya. Kepada tim ya, kepada anggota yang dalam kolaborasinya. Boleh dong. Di chat juga boleh kok. Selain di chat, boleh diucapkan juga boleh. Saya menyadari kemarin kamu mengingatkan seluruh anggota tim untuk deadline. Dan itu bagus banget loh. Itu masih jadi satu. Saya menyadari bahwa kamu melakukan datang lebih awal kemarin. Itu bagus banget ya. Terima kasih Kak Aulia, Ibu Aulia, terima kasih. Apalagi Ada saya lagi men- saya menyadari apalagi kalau mungkin kalau kata anak sekarang kalau yang love language-nya words of affirmation ya Bu ya. iya Jadi betul. begitu dia di apa namanya disanjung gitu apa setiap hasil pekerjaannya disanjung itu akan berpengaruh sekali ya pasti sama hasil kerjanya. Iya, yang jelas mereka jadi lebih happy dan mereka merasa pekerjaannya mereka dihargai, Mbak. Ya, iya, betul sekali, Ibu. Terutama untuk Bapak Ibu yang kerjanya sekarang sama Gen yang baru-baru ini gitu ya. Mereka perlu itu gitu. Kalau zaman dulu mungkin orang-orang selalu bilang bahwa pokoknya saya bekerja sebagus yang saya bisa, saya bekerja mengerjakan sesuatu yang sesuai dengan maksimal yang bisa saya lakukan gitu. Kalau anak-anak sekarang butuh untuk diberikan pengakuan, butuh diberikan apresiasi. Saya menyadari bahwa kamu melakukan tindakan yang tepat kemarin sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik. Itu bagus sekali. Nah, sip, bagus banget. Dan tadi kalau kita sudah latihan untuk menulis dengan frase yang sama gitu ya. Kita boleh juga membuat frasenya berbeda tetapi intinya sama nih. Bagus banget deh yang kamu lakukan. Kamu bisa membuat semua tim melakukan pekerjaan bersama-sama dengan baik. Gitu. Bagus banget deh. Dengan sebuah yang mereka apa dengan semua yang kamu lakukan ini orang jadi sadar bahwa tugasnya mereka apa aja. Makasih ya. Kamu baik apa kamu sudah melakukan sesuatu yang tepat nih dengan memberikan laporan lebih awal jadi bisa jadi contoh buat yang lain juga membuat laporan sesuai dengan deadline. Bagus ya, makasih gitu. Itu juga nih. Saya mengakui pendapat kamu sesuai aturan kemarin. Hal ini menjadi narasi surat lebih baik lagi. Oke, terima kasih Kak Ilmi. Ini yang frasenya berbeda nih Kak. Saya senang banget sama kemarin kamu memberikan solusi-solusi yang baik gitu ya, sehingga kita bisa implementasikan hari ini nih dan ternyata
terbukti kan solusi yang kemarin kamu berikan itu bisa menyelesaikan masalah kita gitu. Itu frase-frase yang berbeda. Intinya adalah kita mengakui bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu baik gitu ya. Pekerjaan yang mereka lakukan itu berdampak yang positif. Meskipun kecil ya, tapi menimbulkan dampak yang positif. Kecil, 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 semakin lama semakin besar ya itu akan mempengaruhi dari kolaborasi yang dilakukan. Siap, terima kasih. Nah, kalau tadi tentang pengakuan, kalau yang ini adalah tentang appreciation. Terima kasih ya kamu sudah melakukan pekerjaan yang baik sehingga hasilnya adalah ada efek dari hasil pekerjaan itu. Terima kasih ya kemarin kamu sudah mengingatkan semua orang untuk mengumpulkan laporan sehingga hari ini semua laporan bisa masuk dengan apa semua bisa masuk gitu. Itu seperti itu. Atau terima kasih ya kamu kemarin sudah udah menyiapkan semua perlengkapan dengan baik sehingga hari ini apa-apa yang kita butuhkan sudah tersedia dengan lengkap gitu ya. Jadi perlu ada pekerjaan baik apa yang dilakukan dan efek pekerjaan baik itu apa. Yuk kita latihan dengan frase yang sama nih, memberikan apresiasi, memberikan ucapan terima kasih. Yang mau open mic boleh loh. Ada Oh, dari ya di chat. Pak Gunawan nih, Ibu Rini. Ya, ada di chat. Saya Saya perhatikan kamu rajin banget ikut webinar tiap Kamis. Wow, itu bagus banget untuk upgrading knowledge. Jadi ilmunya bisa di-sharing ke teman-teman ya. Oke, terima kasih Pak Gunawan. Saya perhatikan kamu senang banget untuk mencatat hal-hal yang penting. Sehingga pada saat kita butuhkan, notulensi kamu itu bisa jadi sesuatu yang jadi landasan teman-teman untuk bekerja. Makasih Pak Gunawan. Oke. Yuk teman-teman masih ditunggu yang frasenya sama. Terima kasih kamu sudah melakukan apa? Terima kasih ya kamu sudah menjadi notulensi meeting dengan baik kemarin sehingga hasil-hasil meetingnya bisa 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 di-share nih hari ini ke semua tim gitu ya. Oke, ada lagi kah yang mau membuat silakan, dengan frase yang sama? silakan Bapak Ibu boleh juga di unmute atau lewat Tuh, kolom chat juga masih ditunggu dalam kira-kira bentuk apresiasinya, contoh bentuk apresiasi. oke. Ini juga bisa kita memberikan apresiasi yang frasenya juga berbeda nih dari ini. Wow, semua pekerjaan ini ternyata kamu selesaikan lebih cepat ya. Jadi sebelum deadline hasilnya sudah selesai semua. Makasih loh ya. Itu frasenya berbeda. Atau, wah, eh, baik banget apa yang sudah kamu lakukan nih. Jadi kamu memberikan contoh yang baik dengan datang tepat waktu. Sehingga seluruh anggota tim jadi mereka juga datangnya jadi ikut-ikutan jadi semua tepat waktu datangnya. Itu juga boleh. Yuk, boleh ditunggu dengan frase yang berbeda. Wah, ini ada. Terima kasih ya teman-teman, kata Kak Diliati. Sudah bekerja maksimal sehingga progres kita bisa meningkat drastis dalam sehari. Dan penilaian kinerja kita jadi lebih baik, sangat luar biasa. Oke, terima kasih kakak. Wait, ada lagi kah? Ini untuk memberikan appreciation. Karena kadang-kadang kita lupa loh memberikan apresiasi gitu. Orang sudah berbuat yang baik gitu ya, kinerjanya sudah lebih bagus lagi dan lain sebagainya. Tapi karena nggak dikasih apresiasi, nggak dikasih pengakuan, maka turun deh jadinya motivasinya ya. Oke. Adakah yang lain yang mau menuliskan? Terima kasih ya Kak Dili, Kak Gunawan yang sudah ikut berpartisipasi aktif. Oke, kita akan lanjut dulu ya, Kak. Oke, feedback. Ini untuk memberikan feedback ada cara-caranya gitu ya. Karena kamu melakukan kesalahan, jadi efek salahnya apa dan diharapkan melakukan pekerjaan yang benar sehingga hasilnya benar. Oke, ini adalah cara memberikan feedback.
Oh, ini ada Kak Ilmi. Terima kasih Bu Yura yang sudah memberikan materi hari ini sehingga saya termotivasi dalam aktivitas sehari-hari. Sama-sama. Terima kasih Kak Ilmi. Tuh ya Kak Ilmi udah jago nih sekarang bikin apresiasi loh ya gitu. Dan ini penting loh kita lakukan karena kadang-kadang dan ini pentingnya bukan cuma di pekerjaan aja di sehari-harinya kita juga perlu memberikan apresiasi kepada orang-orang yang memang sudah membantu kita, apresiasi kepada orang-orang yang memang bekerja sama dengan kita, apresiasi kepada orang-orang yang memang melakukan kolaborasi dengan baik dengan kita ya. Oke, inilah feedback. Sekarang kita akan masuk ke feedback nih, Kak Lala. Kadang-kadang orang diberikan feedback itu melihatnya dari sisi yang negatif gitu. Ih, kenapa sih kok saya melulu sih? Kalau Kak Lala bilangnya gini, kenapa sih Bu Riri ngasih feedbacknya ke Lala terus? Perasaan yang lebih jelek dari saya kerjaannya banyak deh. Kenapa saya terus yang dikasih feedback? Nah, makanya sebelum memberikan feedback, kita perlu mendudukan dulu nih, perlu mindsetnya terhadap feedback itu kita samain. Jadi ini termasuk bisa dijadikan kesepakatan di awal nih, Mbak Lala. Teman-teman nanti kalau kita saling memberikan feedback itu bukan satu kesalahan ya. Bukan berarti kita jadi merasa bahwa kamu melakukan kesalahan dan lain sebagainya. Enggak, kita memberikan feedback karena supaya kita sama-sama belajar dari supaya kita sama-sama bisa bertumbuh dan melakukan perbaikan-perbaikan ke depannya supaya kita bisa lebih baik lagi. Nah, jadi makanya kalau kasih feedback itu benar-benar ada faktanya gitu. Fakta misalnya gini, kamu kok selalu sih telat. Itu bukan fakta tuh, opini. Kamu, saya dengar dalam waktu 1 minggu ini terlambatnya 2 hari. Di hari Senin dan hari Kamis. Efeknya, jadi kerjaan di dalam tim terganggu. Karena itu, yuk usahakan setiap hari jam 8 kerja di jam di jam masuk kerja itu kamu udah sampai di kantor supaya kita sama-sama bisa bekerja sama dengan baik supaya kita bisa menyelesaikan pekerjaan kita sesuai dengan deadline-nya. Jadi perlu dikasih tahu, jangan bilang kamu tuh kerjaannya nggak beres, kerjaan yang mana yang nggak beres? Kapan dia nggak beresnya? Nggak beresnya apa? Hasil nggak beresnya itu apa? Jadi, aduh, kok kamu tuh sebenarnya biasanya bikin laporannya bagus deh. Tapi kok laporan di bulan November akhir ini ada angka yang salah satu, nolnya beda satu nol. Tapi itu signifikan banget loh, nol satu salahnya itu. Sehingga semua jadi budgetingnya jadi berubah semua dan kalau ini terjadi dan kita nggak lihat, wah ini fatal banget loh. Lain kali sebelum disubmit laporan keuangannya, dicek dulu ya, supaya presisi hasilnya memang benar. Jadi ke depannya pekerjaan kita bisa lebih cepat selesai. Jadi ke depannya pekerjaan kita bisa jadi lebih baik lagi. Nah, itu perlu dikasih tahu feedbacknya seperti itu. Jangan bilang bahwa kamu bikin laporan nggak pernah benar gitu. Oh, berarti dia dari mulai masuk sampai sekarang bikin laporan nggak benar-benar gitu ya. Ah, kamu telatnya terus-terusan nih, sering banget telat. Seringnya seberapa sering gitu? Seringnya seberapa kali dalam 1 minggu ini gitu? Ada faktanya nggak? Ada buktinya nggak? Kalau misalnya saya dengar dari bagian apa apa HR atau apa gitu. Jadi mereka perlu tahu gitu salahnya mereka itu sebenarnya apa. Yang sering terjadi generalisasi nih, kalala kamu telat terus-terusan gitu. Kamu kenapa sih ngerjainnya nggak pernah benar gitu? Kamu nggak pernah komitmen gitu. Jadi semua digeneralisasi gitu ya. Jadi pada saat membuat feedback karena dia semuanya gitu, orang jadi bingung gitu. Ini sebenarnya diomongin yang mana sih? Sebenarnya yang harus saya perbaikin apa sih? Dan yang sering banget adalah memberikan feedback tapi nggak kasih solusi gitu. Memberikan feedback tapi cuma sekedar nyala-nyalahin doang gitu. Jadi orang ngerasanya, wah kalau saya lagi di feedback berarti saya lagi dihukum nih. Oh saya lagi dimarahin gitu ya. Kadang-kadang dikasih feedback itu orang anggapnya oh saya lagi dimarahin nih gitu. Jadi begitu dia merasa dimarahin ya dia nggak nyaman gitu. Nah ini perlu dilakukan. Boleh yuk kakak-kakak di chat kasih contoh pada saat kakak-kakak memberikan feedback. Silakan. Silakan Bapak Ibu untuk yang sekarang contoh feedback yang baik ya Bu, seperti apa? Karena Iya, feedback ini agak apa ya Bu? Cuma kalau bicara feedback cukup hati-hati sebenarnya ya Bu ya, cukup uh, sensitif. cukup sensitif makanya perlu di awal didudukkan.
Ini saya mau memberikan masukan, memberikan umpan balik supaya kolaborasi kita atau pekerjaan kita harapkan lebih baik lagi ke depannya. Itu perlu dikasih apa ya konteks dulu nih kita beriin feedback untuk apa sih gitu ya. Jangan sampai mereka ngerasanya ini kok feedback menyerang saya secara personal gitu. Padahal Iya, feedback itu kita nggak nyerang secara personal, tapi kita memberikan feedback yang terbaik supaya apa yang mereka kerjakan itu bisa jadi lebih baik lagi. Harapannya seperti hmm, itu. pemilihan katanya juga ya Bu harus Iya, dipilih benar. yang baik. Wah, di sini udah ada yang chat, kita baca dulu ya, Kak Lala. Itu dari eh Bu Dili lagi. Ya, karena kamu sering menunda-menunda pekerjaan, sehingga tunggakan pekerjaan kita jadi bertambah. Jadi saya harapkan mulai hari ini jangan lagi menunda pekerjaan yang semakin berkurang. Kalau bulan ini ada kemajuan atau tidak akan ada tunggak pekerjaan, saya akan kasih reward. Oke. Kamu sering menunda-nunda pekerjaan itu sebaiknya dikasih tahu tuh pekerjaan yang tertunda apa. Karena sejatinya memberi feedback tuh perlu jangan di waktu yang tepat. Jangan misalnya gini, dia terlambatnya di awal bulan November 2 kali terlambat gitu. Terus kita memberikan feedbacknya di bulan Desember. Feedback itu perlu segera. Feedback itu perlu segera untuk dilakukan. Nah, laut yang tenang tidak akan pernah menciptakan pelaut yang handal. Laut yang tenang itu ya orang yang melalui laut yang tenang ya biasa-biasa aja kehidupannya. Tapi kalau kita ada di lautan yang penuh dengan gelombang, orang-orang akan berusaha lebih cepat lagi. Boleh dong kakak-kakak silakan yang ada pertanyaan silakan. Silakan Bapak Ibu yang barangkali yang masih ingin memberikan contoh feedback, boleh diketik di kolom chat Bapak Ibu. Baik, ada pertanyaan ini Ibu Figri dari Bapak Bahder. Barangkali ada pertanyaan, apakah ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Boleh ya diketik di kolom chat. Ada pertanyaan kah Mbak? Iya, ada Ibu dari Bapak Bahder. Mohon izin Ibu mohon pencerahan. Mengapa setiap orang yang bekerja dengan baik harus diberikan apresiasi? Bukankah menjadi ASN memang harus begitu bekerja dengan baik? Apresiasi ini misalnya dalam bentuk gift, ucapan terima kasih, ataupun ucapan selamat karena dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu atau sebagainya. Oke, kenapa sih setiap orang yang bekerja dengan baik harus diberikan apresiasi? Ya, semua ASN memang perlu melakukan pekerjaan dengan baik. Semua, bukan cuma ASN aja ya Pak, semua yang ada di bidang pekerjaan kita perlu melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kalau saya dulu malah di value saya, ayah saya selalu bilang kerja aja yang baik. Rezekimu biar Allah yang ngatur gitu. Jadi yang saya tangkap saat itu adalah pada saat kalau saya bekerja dengan baik ya rezekinya akan ngikutin gitu. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu ya lakukan aja yang terbaik. Tapi kan nggak semua orang punya value seperti ini Pak. Nah, kenapa kita perlu memberikan apresiasi supaya menjaga motivasi kerjanya mereka? Ada beberapa orang yang ngerasa gini, aduh kok saya udah kerja bagus dan lain sebagainya, tapi kok saya nggak dihargai ya, saya nggak diuangke gitu ya. Nah, padahal ini adalah cara terbaik supaya kita bisa kasih mereka eh, sesuatu yang membangkitkan motivasi. Misalnya dalam bentuk nih, ASN memang harus bekerja dengan baik. Apresiasi ini misalnya dalam bentuk gift, ucapan terima kasih atau ucapan selamat karena dapat mengerjakan pekerjaan dengan baik, tepat waktu, dan sebagainya. Iya, betul, Pak. Dan kadang-kadang yang namanya apresiasi itu nggak perlu kok kita kasih reward dalam bentuk hadiah.
Seseorang pada saat kita berikan pengakuan atau kita berikan apresiasi, mereka akan happy. Begitu mereka happy, maka dan happiness ini memang terkait sama produktivitas, Pak. Begitu mereka happy, begitu mereka bahagia dan produktivitas mereka juga akan meningkat gitu. Jadi memang kita perlu memberikan pengakuan dan apresiasi ini yaitu salah satunya supaya menjaga motivasinya mereka untuk bekerja. Gitu. Mungkin ada yang lain, Mbak Lala? Ada pertanyaan lain kah? Ini feedback belum ada yang latihan loh. Yuk, Iya, silakan. ini baru Ibu dilihat aja. Silakan Bapak Ibu coba bisa barangkali bisa memberikan contoh feedback. Ya, betul. Bisa diketik di kolom chat atau boleh juga raise hand. Yuk, di chat boleh, right hand boleh. Atau kita coba cek yuk, Mbak Lala. Apakah Oke, ada yang apakah ada yang bisa kita ajak untuk berdiskusi mengenai feedback? Coba kita cek. Oh, ada yang namanya Bu Riri juga loh di sini. Oke. Siapakah yang masih mau memberikan feedback? Oke. Oke. Tertutup soalnya kameranya nih Mbak Lala. Jadi saya iya. ada Kak Boy ini sebenarnya Kak Boy. Kak Boy, yuk contoh memberikan feedback Kak Boy. Bolehkah? Oke. Saya mau tanya sama Mbak Lala. Mbak Lala kan juga sering melakukan kolaborasi ya. Kita setiap kali mau mengadakan training dan lain sebagainya, kita perlu melakukan kolaborasi ya. Nah, apa Iya, sih yang Mbak Lala rasakan Mbak Lala pada saat Mbak Lala mendapatkan eh, apresiasi dari hasil atau dari sesuatu yang Mbak Lala kerjakan? yang pasti seneng ya Bu dan merasa diapresiasi gitu pekerjaannya dihargai. Kemudian itu tadi kata Ibu Riri juga yang untuk menjawab Bapak menjawab pertanyaan tadi merasa ini termotivasi gitu Bu untuk bisa bekerja lebih baik lagi karena Ya. apa namanya sepertinya itu juga salah satu love language saya ya Bu words of affirmation emang cukup berpengaruh sih Bu untuk memberikan apresiasi itu apa namanya walaupun sedikit itu maksudnya bukan sesuatu dampak yang begitu besar gitu Bu pekerjaannya tapi cukup berpengaruh sih Bu ke motivasi kerja. Yes, betul. Dan kadang-kadang kan kita butuh motivasi itu dari luar ya, motivasi yang Mm-mm, ekstrinsik betul. gitu. Nah, eh, sebenarnya Mbak, kalau diri kita juga bisa menyadari, kita juga bisa loh melakukan apresiasi kepada diri kita sendiri. Iya. Kalau saya biasanya kalau habis mengerjakan satu proyek yang panjang gitu ya, saya akan melakukan pengakuan ke diri saya sendiri. Good, Riri, kamu udah bisa nyelesain ini dengan baik dan mau kasih hadiah ke diri sendiri juga itu boleh loh. Misalnya, oh Iya ya udah benar. habis selesai ngerjain ini saya capek gitu ya karena ada training paralel misalnya 10 hari berturut-turut yang saya nggak bisa kemana-mana gitu ya. Oh ya udah berarti nanti akhir minggu saya mau makan di mana atau saya mau melakukan kegiatan apa untuk menyenangkan diri saya sendiri atau misalnya liburan khusus dengan keluarga karena saya sudah berhasil mengerjakan satu proyek. Nah, ini penting Bapak Ibu dilakukan. Kita memberikan apresiasi kepada diri sendiri, memberikan reward kepada diri sendiri. Mm. Nah, tim juga perlu dibangun gitu. Tim juga perlu dimotivasi. Kolaborasi ini perlu dijagain lah gitu ya. Apalagi kalau kita kolaborasinya dalam jangka waktu yang panjang nih Mbak Mikaela. Jadi Mbak Lala, pada saat kita kolaborasinya panjang yang namanya komunikasi, kesepakatan, apresiasi, feedback, pengakuan, ini perlu kita lakukan untuk sebenarnya menjaga environment kolaborasi ini kalau tadi di awal ada Bapak bilang pengen menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman sehingga pada saat bekerja sama kita lebih mendapatkan sesuatu yang baik lagi dan bisa cepat tercapainya tujuan.
Jadi salah satu bentuk apresiasi dan pengakuan ini sebenarnya untuk membuat timnya tuh nyaman juga sebenarnya Mbak Laras. Jadi itu. Jadi sebenarnya peran ketua tim tuh juga penting ya Bu ya. Ya, Apa namanya untuk meningkatkan kinerja tim, terutama kekompakan tim gitu supaya kerjasamanya juga berjalan dengan baik gitu. ya. Tidak minim konflik lah istilahnya ya Bu. Iya. Kan energinya harus dibangun, vibe-nya dibangun supaya vibe-nya positif gitu ya. Dan bisa jadi apresiasi ini juga bisa membuat orang-orang yang ada di sekitarnya, anggota tim yang lainnya juga merasa bahwa oh dia bagus ya, berarti saya juga perlu untuk menjadi apa mencontoh untuk berbuat yang sama bagusnya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan role modeling juga nih sebenarnya Mbak. Bahwa ya itu seperti yang disebutkan oleh penelitiannya Google yang namanya psychological safety itu dibutuhkan banget. Kalau kita sering memberikan apresiasi, memberikan pengakuan, memberikan feedback gitu ya tanpa merasa takut disalah-salahin gitu ya, takut dianggap istilahnya apa ya, mau bikin asal Bapak senang gitu ya dan lain sebagainya gitu ya Mbak Lala. Ini justru bisa membangun keharmonisan, membangun engagement lebih bagus lagi di tim yang berkolaborasi itu, gitu. Nah, sekarang kebayang nggak sih Mbak Lala, misalnya dalam satu tim nih sedang melakukan kolaborasi, pekerjaan anggota timnya bagus-bagus Mbak Lala, tapi nggak pernah diberikan pengakuan dan apresiasi. Kira-kira kalau menurut Mbak Lala apa yang terjadi? Pasti lama-kelamaan bakal menurun sih Bu produktivitasnya. Ya, mereka ngerasa ah udahlah kerja nggak kerja, bagus nggak Iya. bagus, ya gajinya tetap sama gitu ya. Betul. Lalu ya udahlah, habis mau gimana aja ya udah saya nggak dapat apa-apa juga kok dan lain sebagainya. Bahkan kadang-kadang ya begitu dikasih apresiasi itu bisa menimbulkan semangat kerja yang lebih bagus lagi, bisa menimbulkan sesuatu yang membuat mereka jadi engage untuk bergeraknya, motivasi untuk bergeraknya tinggi gitu ya. Itu sebenarnya menguntungkan untuk seluruh anggota yang terlibat di dalam kolaborasi, Mbak Lala. Ini belum mendapatkan yang latihan feedback sambil menunggu azan, boleh dong dituliskan Nah, siapa yang ada ini Ibu contoh feedback dari Bapak Nur Subhan Heeh. ada di kolom chat. Karena dari Bapak Nur, contoh feedbacknya itu karena kurang teliti dalam memeriksa kelengkapan berkas permohonan layanan 7 prioritas, dampaknya penyelesaian layanan tersebut tidak maksimal serta berimplikasi nilai kinerja kita. Saya berharap ke depan hal ini tidak terulang sehingga kita bisa menghadirkan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak Subhan. Ini feedbacknya lengkap banget loh ya. Kurang teliti melengkap memeriksa kelengkapan berkas permohonan layanan 7 prioritas. Ya, clear. Berkas mana yang tidak teliti dilihat. Dampaknya, penyelesaiannya juga tidak maksimal serta implikasi nilai kerja kita tidak maksimal serta berimplikasi berdampak pada nilai kinerja kita. Saya berharap ke depannya hal ini tidak terulang sehingga kita bisa menghadirkan pelayanan prima kepada masyarakat. Ini good banget nih Pak feedback yang seperti ini. Jadi dia dikasih tahu nggak telitinya di bagian yang sebelah mana sih dan apa yang perlu dia lakukan supaya nanti hasilnya juga baik. Jadi ya kesalahannya apa, dampak dari kesalahannya apa, dia harus melakukan apa yang baik supaya hasilnya baik. Terima kasih Pak Nur Subhan yang sudah menuliskan di chat gitu ya. Oke, kita cek lagi. Kayaknya ada satu lagi nih, Mbak. Oh, Pak Hendrik. Iya, ada pertanyaan dari Pak Hendrik, Ibu. Oke, bentar. Boleh dibacakan, Mbak? Iya, konsep kolaborasi adalah melibatkan banyak orang yang untuk tercapainya tujuan organisasi. Bagaimana menghadapi ketika dalam organisasi tersebut ada anggota yang tidak sejalan dengan tujuan organisasi. Mohon solusinya. Oke, kalau ada anggota yang yang berjalan tidak sesuai dengan tujuan organisasi, sebaiknya didudukkan, Pak. Didudukkan bersama. Jadi kita perlu memberikan penjelasan secara clear. Tujuannya seperti ini dan lain sebagainya, dan kita akan bikin kesepakatan supaya tujuan ini berhasil.
Sehingga pada saat dia keluar rel, kita akan kembalikan lagi ke relnya. Lalu sebaiknya ditanyakan dulu Pak ke anggota ini, dia punya tujuan apa sih, punya visi apa sih? Bisa jadi tujuan yang dia punya itu Pak, itu bisa jadi apa ya namanya, bisa diselaraskan dengan tujuan organisasi. Misalnya nih Pak, dia bilang gini, saya sebenarnya pengennya jadi orang yang berhasil, jadi orang yang sukses. Soalnya saya eh, dulu dihina-hina, jadi saya pengen orang-orang yang menghina itu tahu saya sukses. Jadi bisa dibilang ke mereka, Pak, sekarang bayangkan kalau tujuan organisasi kita bisa tercapai dengan baik, otomatis kamu juga kinerjanya juga penilaiannya juga jadi lebih bagus. Kalau kinerjanya kamu lebih bagus, itu akan menunjang kesuksesan kamu di karir dan juga menunjang kesuksesan kamu di dalam pekerjaan ini. Dan otomatis itu bisa menunjukkan kepada orang-orang yang menghina kamu ya sesuai sama tujuan kamu. Itu bisa menunjukkan ke orang-orang itu bahwa kamu jadi orang yang sukses sekarang. Jadi digali, dicari tahu dia maunya apa sih supaya kita bisa mulai memahami posisinya dia gitu ya. Dari baru sesudah itu pada saat sesudah kita gali, kita cari tahu maunya apa dan lain sebagainya, kita selaraskan lagi nih sama tujuan organisasi gitu. Oke. Tadi Ada sudah dari contoh feedback pertanyaan lagi ini Bu, dari dari Bapak HB Paningkat tadi yang oke. kita sharing tadi. Aku kasih feedback buat diriku sendiri ketika sedang diet metode intermittent fasting dengan menyediakan 1 hari untuk cheating day. Oke. Salam sehat. Feedbacknya bisa gini tuh Pak. Kalau lagi komitmen untuk melakukan intermittent fasting, jangan apa sebaiknya apa? Jadi feedbacknya gini. Pada saat melakukan intermittent fasting, saya sering banget chatting gitu. Seharusnya saya komitmen melakukan intermittent fasting ini dengan baik gitu, supaya hasilnya juga jadi baik. Nanti saya sediakan dalam waktu 1 minggu itu 1 hari untuk cheating day. Ya, oke, terima kasih Pak Paningkat. Jadi memang godaannya intermittent fasting itu Pak, kalau kita lagi ada kondangan, lagi banyak acara gitu ya Pak. Nggak usah banyak acara, ada training offline gitu ya kalala ya yang makanannya enak-enak dan lain sebagainya, wah itu suka menggoda intermittent fasting tuh Pak. Atau misalnya pada saat kita lagi melakukan intermittent fasting ada reuni atau ada meeting yang disediain makanannya enak-enak, itu kan lumayan ya Pak ya. Lumayan tergoda gitu. Oke, adakah yang lain Bapak Ibu? Coba. Silakan Bapak Ibu, apakah ada pertanyaan kembali atau boleh masih mau memberikan contoh feedback ataupun apresiasi ataupun rekognisi juga boleh Bapak Ibu. Oh iya, Kalau- Bu Riri mungkin saya boleh tanya sedikit Ibu. Boleh, Dan silakan Kak sebenarnya Lala. rekognisi sama apresiasi sebenarnya bedanya apa ya Bu? Oke, Perbedaannya. kalau apresiasi itu kan kita memberikan apresiasi gitu ya, Mbak, memberikan sesuatu atas dasar berterima kasih, mengucapkan terima kasih gitu ya. Kalau pengakuan itu adalah pengakuan terhadap pekerjaan mereka yang baik, Mbak. Karena Hmm, orang kalau misalnya dia sudah melakukan pekerjaan, kadang-kadang kan gini Mbak, kita udah ngelakuin yang baik gitu ya. Tapi kan kita nggak belum tahu nih, ini sebenarnya udah sesuai bangun sih sama harapan dari atasan saya gitu ya. Ini sesuai nggak sih sama tim yang kita ajak kerjasama dan lain sebagainya. Tapi begitu dikasih pengakuan, oh berarti ini udah sesuai sama ekspektasi yang mereka berikan kepada saya. Kadang-kadang kan pada saat kita mengerjakan sesuatu, menurut persepsi kita sudah mengerjakan yang baik dong, kalau tapi baik menurut persepsi kita kan belum tentu oleh orang lain dinilai baik. Makanya kalau pada saat kita memberikan pengakuan atau memberikan apresiasi harus ada evidence-nya, harus ada kejadian atau hal yang memang mau kita akui atau mau kita ucapkan terima kasih itu. Dan selama ini, selama saya kerjasama atau melakukan kolaborasi dengan banyak orang ya, Mbak Lala, ini lumayan efektif dengan memberikan pengakuan, memberikan apresiasi dan memberikan feedback ini efektif untuk membangun kerjasama dan juga untuk bisa menumbuhkan tim. Tadi benar tuh di awal, saya nggak mau tumbuh sendiri, mau belajar ya belajar sama-sama, nyiptain kenyamanan ya semua orang juga berusaha untuk menciptakan kenyamanan gitu ya. Nah, ini sebenarnya
caranya kita juga untuk membangun komunikasi. Bisa kebayang nggak sih kalau misalnya dalam satu tim kolaborasi ngerjainnya bagus dan tapi komunikasinya tidak terjalin dengan baik gitu. Ya udah timnya dingin gitu ya, adem ayem gitu. Padahal sebenarnya pada saat kita belajar untuk mengemukakan dengan memberikan pengakuan, dengan memberikan apresiasi, dengan memberikan feedback, itu otomatis kembali kemampuan komunikasi kita juga jadi meningkat tuh di situ. Kemampuan kita untuk melihat kejadian-kejadian yang bisa kita berikan feedback itu juga jadi meningkat. Dan yang jelas sih dengan memberikan pengakuan, apresiasi dan feedback ini akan membuat tim kita komunikasinya terjalinnya lebih baik lagi, akan membuat saling pengertian lagi yang efeknya adalah engagement sebenarnya, Mbak. Wah, enak ya kerja sama tim ini. Kenapa cair banget, enak banget kalau saya ngelakuin sesuatu bagus diapresiasi. Kalau misalnya saya melakukan kesalahan di feedback, saya bisa belajar dari feedback yang diberikan. Itu adalah satu keuntungan dalam kita melakukan kolaborasi sebenarnya tuh Mbak Lala. Gitu. Baik, terima kasih Ibu Riri. Ibu Riri, kebetulan waktu kita juga sudah habis nih Ibu. Hmm? Baik, untuk siang hari ini barangkali ada penutup dari Ibu Riri untuk Oke. akhir dari materi pada webinar hari ini. Oke, teman-teman, kalau kita mau berjalan cepat, kita bisa melakukannya sendiri. Tapi kalau kita mau melakukan perjalanan yang jauh, kita sebaiknya melakukannya secara bersama-sama atau berkolaborasi. Karena kita jadi tahu hal-hal baik atau kelebihan-kelebihan potensi-potensi terbaik yang bisa dimiliki orang lain dari berbagai sudut pandang, yang bisa membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat dan menunjang satu sama lain. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini bisa mendapatkan insight yang terbaik, Mbak Lala. Jadi, apapun yang kita dapatkan di hari ini bisa kita praktekkan ke depannya. Bapak Ibu sudah bisa melakukan refrase, sudah bisa melakukan memberikan feedback, apresiasi, memberikan juga recognition gitu ya, pengakuan. Dan yang terpenting adalah membuat rules-rules, kesepakatan-kesepakatan di dalam satu kolaborasi sehingga kita bisa menjalankan kolaborasi itu dengan nyaman dan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi lagi. Terima kasih Mbak Lala. Baik, terima kasih banyak Ibu Riri atas materi yang telah disampaikan pada hari ini. Materinya yang luar biasa, Ibu. Terima kasih banyak. Semoga ilmu yang telah disampaikan Ibu Riri bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, Bapak Ibu Amin. sekalian, kesimpulan yang bisa kita ambil dari webinar kita pada hari ini, yaitu di mana manfaat kolaborasi adalah dapat meningkatkan kreativitas dan inovasi, kemudian dapat menghasilkan solusi yang lebih baik dan efektif, mendorong rasa kepemilikan dan komitmen di antara anggota tim, serta meningkatkan komunikasi dan berbagi pengetahuan. Kemudian untuk mendapatkan kolaborasi yang baik, yaitu dibutuhkan yang pertama visi dan tujuan yang sama, yang kedua nilai-nilai dan prinsip yang sejalan, yang ketiga komitmen terhadap kolaborasi, yang keempat keterbukaan dan kemauan untuk belajar, dan yang terakhir komunikasi yang efektif. Dan tentunya dalam kolaborasi juga dibutuhkan kesepakatan awal supaya kerjasama tim berjalan dengan lancar. Lalu kemudian yang terakhir pentingnya untuk dapat bisa memberikan rekognisi, apresiasi, dan feedback kepada antar anggota tim. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini. Saya Mikaela mewakili tim dari Narapati, mohon izin undur diri. Mohon maaf apabila terdapat perkataan yang kurang berkenan dari kami. Semoga sehat selalu Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya kembalikan kepada Mbak Salsa selaku MC. Baik, terima kasih kepada Mbak Lala yang sudah memandu webinar hari ini dan terima kasih juga kepada Ibu Riri yang sudah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat dan sangat luar biasa. Terima kasih Ibu. Tidak lupa juga Sama-sama, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu peserta yang sudah hadir dan sudah antusias dalam mengikuti webinar hari ini. Sebelumnya, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu peserta untuk bisa melakukan presensi di LMS PPSDM dengan password 2311. Saya ulangi 2311.
Saya Salsa, pembawa acara pamit undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.